Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan ketika kehancuran besar langit dan bumi tiba juga diikuti dengan pembukaan gerbang abadi yang memunculkan artefak-artefak abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han dan Fang Qingshui pada saat ini telah sepenuhnya melepaskan asal-usul banyak raja langit, bercampur dengan kehendak mereka sendiri dan kekuatan takdir, sepenuhnya turun ke bumi. Akhirnya, hari ini telah tiba. Penguasa segala binatang melihat kekuatan ini dan hampir seluruh tubuhnya gemetar. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, kekuatan takdir segera berkomunikasi dengan jiwanya. Dalam sekejap, Fang Han dan Fang Qingshui merasakan kehendak keji, tirani, tak terbatas, dan menyeluruh yang buas, menguasai jiwa mereka dengan kejam, mencapai bagian terdalam hati mereka, dan menabur benih kejahatan. Saatnya pertarungan terakhir telah tiba. Penguasa segala binatang menerima pikiran yang disampaikan oleh Fang Han dan Fang Qingshui, dan dia bereaksi hampir seketika, mulai mendominasi jiwa mereka dengan roh purba yang kuat dan jahat miliknya. Haha, aura takdir, kekuatan takdir, sudah lama aku tidak melihatnya. Hanya kekuatan ini yang dapat membantuku membebaskan diri dari belenggu gerbang kehidupan abadi dan turun ke dunia lagi. Aku telah terperangkap di gerbang kehidupan abadi untuk waktu yang sangat, sangat lama. 10 juta tahun? 100 juta tahun? 1 miliar tahun? Sekarang, akhirnya tiba saatnya bagiku untuk bebas dan mengendalikan segalanya. Tidak hanya sekarang, tetapi di era mendatang, aku akan mencapai kehidupan abadi. Fang Han, kau adalah eksistensi penting di dalam gerbang kehidupan abadi. Bahkan batu 3 kehidupan hanyalah mainanmu. Kami, Raja Abadi, selalu ingin tahu eksistensi seperti apa dirimu. Begitu aku memurnikanmu dan sepenuhnya menguasai jiwamu, semuanya akan terungkap. Suara penguasa segala binatang terdengar dari gerbang kehidupan abadi. Di tubuhnya yang tertutup rapat, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyala. Bakarlah diriku sendiri, hancurkan tubuhku yang lumpuh, raih keabadian, putuskan dao, putuskan takdir, putuskan diriku sendiri. Jati diriku yang sejati adalah satu, aku adalah kehampaan, kehampaan adalah aku. Tubuh Raja Abadi yang kolosal, tubuh ilahi dari binatang Nian, seluas gunung raksasa kuno, meletus dengan dahsyat, menciptakan lapisan gelombang di dalam sistem dinding kristal gerbang kehidupan abadi. Di dalam gelombang-gelombang ini, roh purba penguasa segala hewan untuk sementara waktu menggenggam kekuatan takdir, berubah menjadi pelangi panjang, membawa kekuatan membara dari tubuh Raja Abadi, melintasi sistem dinding kristal yang jauh dari gerbang kehidupan abadi, dan melesat maju. Pemandangan menakjubkan seperti apa ini? Dalam benak Fang Han, Fang Qingshui, dan bahkan penguasa binatang Nian, penguasa 10.000 iblis, dan leluhur barbar, semua raja langit, pemandangan seperti itu muncul. Di dalam gerbang kehidupan abadi yang kolosal itu, energi abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk sistem dinding kristal yang tak dapat dihancurkan. Raja abadi yang memasukinya bagaikan serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tak mampu melarikan diri. Namun kini, cahaya yang ribuan triliun kali lebih terang dari Bima Sakti memancar dari dalam. Inilah puncak dari suatu era, kekuatan ilahi yang abadi, kekuatan tiada tara yang tak seorang pun bisa menyaingi. Seorang raja abadi membakar tubuhnya sendiri, membiarkan jiwa dan kehendaknya terbebas dari belenggu dan turun ke dunia. Sebuah kekuatan besar mulai meresap ke segala sesuatu. Di tengah gelombang pasang yang dahsyat, roh purba penguasa segala hewan muncul tinggi dan kekar. Sekilas, ia tampak mampu mencabut gunung dan sungai, dengan aura yang mengagumkan, menghembuskan awan dan kabut, serta mengubah hukum. Inilah sikap dari penguasa segala binatang. Gerbang kehidupan abadi bergetar sekali lagi, seolah-olah sebuah gunung raksasa telah dilemparkan ke samudra luas, mengaduk lapisan-lapisan gelombang. Penguasa segala binatang, membawa kekuatan ilahi yang membuat seluruh langit bergetar, telah sepenuhnya turun. Samudra kekuatan ilahi yang luas menyebar ke setiap sudut medan perang Raja Abadi ini, terutama ke altar. Dalam sekejap, tubuh Fang Han dan Fang Qingshui mulai hancur berkeping-keping, retakan yang mengerikan muncul di tubuh mereka, seolah-olah mereka akan langsung ditenggelamkan oleh lautan kekuatan ilahi. Anda? Fang Han sengaja mengeluarkan suara marah, Tuan segala binatang, aku dengan baik hati menggunakan seni takdir agung untuk membawamu keluar dari gerbang kehidupan abadi, tetapi aku tidak menyangka kau akan begitu khianat, memperlakukan kami seperti ini, membakar tubuh ilahimu, dan merebut jiwa kami. Ini adalah upaya untuk menghancurkan kami sepenuhnya. Kalian orang-orang bodoh, Fang Han, keberadaan kalian hanyalah batu sandungan di jalanku menuju kehidupan abadi. Apa kalian pikir semudah itu mendapatkan keuntungan dariku? Di lautan kekuatan ilahi, jiwa perkasa penguasa segala binatang hampir seketika menyelimuti seluruh altar. Semuanya, ambil posisi masing-masing dan bekerja sama dengan penguasa segala hewan untuk memurnikan Fang Han dan Ibu Petir.
Mereka telah menerima begitu banyak manfaat dari aliansi tiga ras kita, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mengembalikan semuanya, pokok dan bunganya. Pada saat itu, penguasa binatang Nian tertawa terbahak-bahak, penuh semangat. Dia menelan satu demi satu pil ilahi penciptaan, memulihkan asal-usulnya yang rusak. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengaktifkan kekuatan altar tersebut. Serahkan jiwa kalian kepadaku dan biarkan aku mengukir tandaku, jika tidak, kalian akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di dalam lautan kekuatan ilahi, jiwa penguasa segala binatang mulai menyerang Fang Han dengan ganas. Ini bukan sekadar pikiran, melainkan jiwa lengkap seorang raja abadi, setara dengan seorang ahli tak tertandingi dari 18, atau bahkan 19, era. Pada saat itu, Fang Han dan Fang Qingsui tersenyum bersamaan, melepaskan pancaran ilahi takdir yang sangat kuat. Lautan ki abadi meletus dengan dahsyat, dan dari gerbang kehidupan abadi yang megah itu, sesuatu tampak terpicu sebagai balasan. Sebuah cahaya suci berubah menjadi ujung yang tajam, langsung merobek ruang dan menebas lautan kekuatan ilahi. Jiwa penguasa segala binatang seketika terbelah menjadi dua oleh ujung tajam gerbang kehidupan abadi yang membalas, mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Apa yang terjadi? Mengapa gerbang kehidupan abadi membalas dengan begitu hebat? Mustahil. Aku dilindungi oleh kekuatan takdir, jadi seharusnya tidak memicu pembalasan apapun. Jiwa penguasa segala binatang terluka parah dan terkoyak. Terlebih lagi, gerbang kehidupan abadi tampak memancarkan daya hisap yang sangat kuat, berusaha menarik jiwanya kembali ke dalamnya. Tubuh tinggi dan kekar penguasa segala hewan itu seketika membungkuk. Penguasa segala binatang, seni takdir agung kami dapat membantu dan menghancurkanmu. Kau mungkin tidak tahu bahwa setelah disegel di gerbang kehidupan abadi untuk waktu yang lama, kau akan tercemar oleh berbagai aura gerbang kehidupan abadi. Jika kau mencoba membebaskan diri, itu akan memicu efek balasan. Seni takdir agung kami, yang telah disempurnakan hingga tingkat tertinggi, dapat mengaktifkan gerbang kehidupan abadi, dan sekarang ia juga dapat mengaktifkanmu. Sekarang setelah kau terluka parah oleh efek balasan gerbang kehidupan abadi, persembahkan kekuatan tubuh fisik dan jiwamu kepada kami. Mungkin pengorbananmu hari ini, setelah kami mencapai kehidupan abadi di era berikutnya, akan memungkinkan kami untuk membangkitkanmu sebagai budak, bukan untuk membiarkanmu mati. Fang Han dan Fang Qingsui, yang memiliki keunggulan, segera mulai menyerap kekuatan ilahi. Boom! Seluruh alam primordial muncul dari tubuh Fang Han, menjadi pusaran besar. Di dalamnya, Linglong, Feng Baiyu, Long Xuan, Kaisar Malam, Pena Kaisar Manusia, Tetua Iblis Hati, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, Mi Bao, Feng Yao Guang, Yan Shuitian, para raja surgawi yang tak tertandingi ini, semuanya melepaskan Dao Zaman. Di tangan mereka, sebuah jimat spiritual muncul. Jimat ini menyegel banyak dewa abadi seukuran semut. Saat Dao Zaman melonjak, mereka terus-menerus meledak di dalam lautan kekuatan ilahi, menghancurkan banyak hukum di dalam lautan tersebut. Menyerap, Fang Han dan Fang Qingsui sepenuhnya bersatu, dan sebuah pusaran takdir muncul di lautan kekuatan ilahi. Bang! Sejumlah besar kekuatan ilahi lenyap dalam sekejap. Kekuatan ilahi ini dihasilkan dari pembakaran tubuh Raja Abadi, itu adalah asal mula seorang Raja Abadi, berkali-kali lebih kuat daripada asal mula seorang Raja Surgawi. Sekarang, semuanya telah terserap ke dalam alam primordial. Seketika itu juga, semua murid di alam primordial terendam dalam lautan kekuatan ilahi ini, dan keajaiban lahir satu demi satu dari sumber Raja Abadi. Pertama, kekuatan Linglong, Long Xuan, dan Feng Baiyu melonjak naik, menembus era demi era. Ketiganya telah menerima kultivasi dari Taois Hongmeng, naga leluhur era primordial, dan Buddha penguasa duniawi. Kultivasi mereka sudah jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dengan menyerap asal-usul Raja Abadi, mereka menyerap lebih banyak, lebih cepat, dan lebih baik daripada Raja Surgawi biasa. Asal-usul Raja Abadi yang bergelombang dengan cepat menyatu ke dalam tubuh mereka. Linglong seketika menembus ke kultivasi 15 era. Kemudian, Long Xuan dan Feng Baiyu juga menembus satu demi satu. Setelah itu, Tetua Iblis Hati dan Yang Mulia Iblis Jurang Merah, yang telah menerima kultivasi dari penguasa primordial, juga maju satu persatu. Kesulitan surgawi di alam primordial hampir menjadi tidak berarti. Sejumlah besar penguasa surgawi mulai naik pangkat menjadi Raja Surgawi. Terlebih lagi, banyak murid gerbang era mengalami kemajuan, dan bahkan tokoh-tokoh kecil dengan kultivasi abadi emas mulai maju menjadi kaisar dengan umur yang setara dengan langit dan bumi. Dengan gelombang kekuatan ilahi yang turun ini, setidaknya hampir 100 murid gerbang era naik pangkat menjadi Raja Surgawi. Semua orang dari dunia sekuler sekte Yuhua yang mengenal Fang Han telah naik pangkat. Di era berikutnya, Fang Han tidak akan lagi sendirian. Makna sejati kekacauan, rantai keteraturan yang kacau, persatuan tertinggi. Pada saat ini, Raja Langit Kekacauan menunjukkan kekuatan sejati seorang Raja Langit veteran. Dengan getaran dahsyat,
sejumlah besar asal-usul Raja Abadi dari lautan kekuatan ilahi hampir seketika berteleportasi ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kultivasinya juga mencapai puncak 14 era, hampir menembus level 15 era. Terlebih lagi, kekuatan yang bergelombang itu turun tanpa henti. Wujud asli penguasa segala binatang adalah binatang Nian, yang terbesar di antara raja-raja abadi. Kekuatan ilahinya hampir tak terbayangkan, mencakup lebih dari 10 era, bahkan kehancuran langit dan bumi pun tidak dapat melukainya. Kekuatan ilahi yang dia bakar sekarang bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh beberapa raja surgawi. Sebenarnya, jika Fang Han dan Fang Qingshui tidak memicu reaksi balik dari gerbang kehidupan abadi, sebuah ujung tajam yang memisahkan jiwa penguasa semua binatang, seluruh gerbang era akan tenggelam dalam lautan kekuatan ilahi, menghadapi kehancuran total, dan keduanya akan sepenuhnya dikuasai, menjadi mayat hidup. Namun kini, dengan melemahnya penguasa segala binatang akibat serangan balasan, lautan kekuatan ilahi menjadi suplemen yang menyehatkan bagi gerbang era. Untuk sementara waktu, para murid gerbang era meningkatkan kekuatan sihir mereka secara signifikan. Namun, pihak yang paling diuntungkan tetaplah Fang Han dan Fang Qingshui. Fang Han membuka mulutnya lebar-lebar, dan di setiap kerajaan ilahi kristal di dalam tubuhnya, dewa-dewa abadi muncul. Kekuatan para dewa ini sangat besar, dan mereka beresonansi dengan gerbang kehidupan abadi, memiliki kekuatan untuk melahap seluruh langit. Kekuatannya melonjak naik, hampir seketika mencapai puncak 17 era, menunjukkan tanda-tanda akan menembus ke 18 era. Dia meraung, dan bunga pantai, yang dibudidayakan dari daging dan darah Raja Abadi yang telah dia rebut, langsung dicerna di dalam tubuhnya. Kemudian, kerajaan ilahi kristalnya mulai meluas, mengembang seperti balon berisi udara. Akhirnya, ia meluas hingga batasnya, dan serangkaian ledakan terjadi di dalamnya. Ledakan semacam ini merupakan proses transformasi yang menunjukkan bahwa Fang Han telah mulai maju ke tingkat kultivasi 18 era. Setelah menerima kekuatan ilahi yang tak terukur, Fang Han naik ke tingkat kultivasi 18 zaman, menjadi tak terkalahkan. Dia hampir merasakan lautan takdir kembali menyelimuti tubuhnya. Dengan hembusan napas yang pelan, hukum ketertiban di dalam gerbang kehidupan abadi bergetar karena dirinya, seolah-olah kekuatannya, dengan satu langkah lagi, dapat, seperti Fang Qingshui di masa lalu, mengaktifkan gerbang kehidupan abadi. Jika aku melangkah lebih jauh, mencapai kultivasi 19 zaman, mengaktifkan gerbang kehidupan abadi untuk menekan Raja Surgawi bukanlah hal yang mustahil. Namun, sayang sekali bahwa tanpa menjadi Raja Surgawi, mengaktifkan gerbang kehidupan abadi adalah jalan buntu. Sebaiknya aku tidak mengambil risiko itu. Dengan kekuatan yang kumiliki saat ini, menggunakan efek balik dari gerbang kehidupan abadi untuk menundukkan jiwa Raja Surgawi penguasa segala binatang bukanlah hal yang sulit. Pikiran Fang Han berpacu secepat kilat. Sialan, sialan. Tubuh ilahiku yang membara itu kehilangan 50% kekuatannya dalam sekejap. Fang Han, aku tidak akan pernah tenang sampai kau mati. Kau justru memicu reaksi balik dari gerbang kehidupan abadi yang mengganggu keseimbanganku. Saya sudah memperhitungkan semuanya, tetapi saya tidak memperhitungkan langkah ini. Kemarahan penguasa segala binatang saat ini mampu membakar langit hingga menjadi abu. Dia meraung dengan ganas, bergelombang dan berkobar. Roh purba yang kuat berusaha memadatkan kembali lautan kekuatan ilahi dan mengembalikannya ke tubuh fisiknya. Raungan binatang buas bergema tanpa henti. Di langit, aliran energi kehidupan abadi juga turun, diaktifkan olehnya, dan mengembun menjadi berbagai binatang raksasa purba yang menyerbu ke arah Fang Han. Trik-trik murahan. Memanfaatkan energi kehidupan abadi untuk melawan kita sama seperti permainan anak-anak. Fang Han menghembuskan napas, dan binatang-binatang raksasa kuno yang terbentuk dari energi kehidupan abadi itu hancur satu demi satu. Energi kehidupan abadi sama sekali tidak menuruti perintah penguasa segala binatang, melainkan hanya bimbingan kekuatan takdir. Binatang-binatang raksasa purba yang tersebar itu berubah lagi, menjadi dewa kehidupan abadi yang sangat besar, tersusun dalam formasi rapi, lalu membentuk barisan megah dan meledak. Dewa kehidupan abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan meledak melawan jiwa penguasa segala binatang sekali lagi, benar-benar menghancurkan lautan kekuatan ilahi. Fang Qingshui juga melayang ke atas, menarik napas dalam-dalam. Setengah dari kekuatan fisik membara Raja Surgawi lainnya memasuki tubuhnya, dan dia kembali mencapai terobosan dari kultivasi selama 16 zaman. Menerobos hingga 17 zaman. Kekuatan sihir mereka memang berkembang pesat dengan bantuan penguasa segala binatang, menuju ke ranah Raja Surgawi. Kini, penguasa segala binatang telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Awalnya, dia mengalami cedera parah akibat reaksi keras tersebut dan tidak mampu melakukan kondensasi. Kini, dengan pasang surutnya kekuatan, Fang Han dan Fang Qingshui terus meningkat, membuatnya benar-benar tidak mampu bersaing. Dia benar-benar hancur, momentumnya tak terbendung, dan bahkan jiwanya pun berada dalam bahaya besar.
Jika jiwanya ditangkap oleh Fang Han dan dimurnikan menjadi formasi ilahi zaman, dia kemungkinan akan langsung mencapai puncak 19 zaman, dengan potensi untuk naik menjadi Raja Surgawi kapan saja. Jiwa seorang Raja Surgawi adalah intinya. Ini adalah puncak dari tekad dan pengembangan diri seumur hidup, tubuh fisik hanyalah pelengkap yang dapat dipadatkan kembali kapan saja, dengan mengorbankan beberapa zaman pengembangan diri. Justru karena alasan inilah penguasa awal mula, setelah meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki gerbang kehidupan abadi, tetap menjadi yang terkuat. Sangat mungkin bahwa penguasa awal mula telah memadatkan tubuh baru yang bahkan lebih kuat di dalam gerbang kehidupan abadi, karena Fang Han, setelah berulang kali mencoba menyimpulkan keberadaannya, tidak dapat menentukan sistem dinding kristal mana di gerbang kehidupan abadi tempat dia berada. Hal yang sama berlaku untuk Raja Surgawi Penciptaan, yang keberadaannya pun tidak dapat ia ketahui. Samudra kekuatan ilahi, tubuh Raja Surgawi, semuanya milik sekte zamanku. Fang Han meraung, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan mengepalkan tinjunya. Seketika itu juga, seluruh lautan kekuatan ilahi menyatu ke dalam formasi ilahi zaman, mendorong kultivasinya ke puncak 18 zaman. Pada saat yang sama, kerajaan ilahi kristalnya tidak mampu menampung seluruh kekuatan tubuh Raja Surgawi yang membara. Setelah konversi, sebagian kecil kekuatan itu terbang keluar dan menyatu ke dalam tubuh semua murid sekte zaman. Beberapa anggota inti kembali naik pangkat, kekuatan mereka mengalami peningkatan pesat. Tokoh-tokoh seperti Kaisar Bintang, 5 Kaisar Iblis Agung, dan bahkan wajah-wajah yang familiar dari sekte Yuhua terdahulu, seperti Tetua Tianxing dan Tetua Tiangong, semuanya telah mencapai kultivasi 10 zaman atau lebih, mampu bersaing dengan penguasa surgawi seperti kekacauan, malapetaka, pembantaian, Kaisar Petir, dan keabadian. Kekuatan sekte zaman, pada saat itu, hampir setara dengan sekte ibu kota surgawi, dan Fang Han serta Fang Qingsui yang bergabung dapat langsung membunuh Hua Tiandu. Tidak, ada yang salah, bagaimana ini bisa terjadi? Saat lautan kekuatan ilahi benar-benar terkuras dan jiwa penguasa segala binatang terluka parah, penguasa binatang abadi, leluhur barbar, dan penguasa segala iblis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, melihat pemandangan di hadapan mereka, mata mereka semua menunjukkan rona merah darah, dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa dan kesedihan yang mendalam. Tidak, sang monster abadi mengeluarkan tangisan yang memilukan. Ayah, ada apa denganmu? Pergi cepat, temukan Hua Tiandu. Bawa semua orang dan ikuti aku untuk menemukan Hua Tiandu. Di balik Hua Tiandu terdapat penciptaan, awal mula, dan kebenaran asal, kekuatan gabungan mereka dapat melawan binatang buas Fang Han ini. Rencanaku telah gagal, aku tidak hanya kehilangan tubuh ilahiku, tetapi jiwaku juga rusak parah, dan akan membutuhkan 10 zaman untuk pulih. Aku bukan lagi Raja Surgawi dalam hal kekuatan. Kesalahanku kali ini juga membuat Fang Han si monster ini tak terkalahkan, dibutuhkan kekuatan banyak orang untuk membunuhnya bersama-sama. Suara penguasa segala binatang terdengar sangat mendesak. Dari jiwanya, tiba-tiba muncul secercah aura binatang buas, hukum-hukum murni. Di dalam hukum-hukum binatang buas ini, sebuah karakter raksasa untuk tahun terbang keluar. Inilah karakter asli dari binatang tahun, yang sangat kuat dan tak pernah padam vitalitasnya. Setelah dilepaskan, hal itu hampir berdampak pada stabilisasi alam semesta. Karakter tahun, yang membawa jiwa penguasa 1000 binatang, mengeluarkan raungan dahsyat yang bahkan mampu menghancurkan medan perang Raja Surgawi, menyerang Fang Han dan Fang Qingsui. Bagus, karakter kuno yang diaktifkan oleh Raja Surgawi memang luar biasa. Fang Han, dengan penuh konsentrasi, meraih dengan tangannya yang besar, dan seketika itu juga, semua ledakan berhenti. Karakter tahun berputar dengan cepat, siapapun yang mendekati karakter ini akan mati. Bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak terkecuali. Benda suci yang sama, di tangan seorang penguasa surgawi dan di tangan seorang raja surgawi, tampak sangat berbeda. Penguasa surgawi umumnya hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatan karakter kuno, sedangkan raja surgawi dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Kini, karakter kelahiran, tahun, dari penguasa segala binatang, yang telah tertanam di tubuhnya selama entah berapa zaman, ketika dilepaskan untuk membunuh musuh dan menghalangi Fang Han dan Fang Qingsui, langsung memberikan hasil seketika. Pergi! Saat karakter, tahun, menghalangi Fang Han dan Fang Qingsui, jiwa penguasa 1000 binatang terbang ke atas, menyelimuti semua anggota aliansi 3 klan, dan melesat ke langit, terbang keluar dari medan perang Raja Surgawi, dan sebenarnya menuju ke kota ibu kota Surgawi di alam atas. Bersenandung. Saat penguasa segala binatang terbang pergi, Fang Han segera melepaskan kekuatan penuhnya, meraih dengan tangannya yang besar dan sepenuhnya menguraikan karakter, tahun, lalu mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia dan Fang Qingsui mengangguk, berdiri, dan dengan ganas mengejar, sama sekali tidak ingin membiarkan jiwa penguasa 1000 binatang menyatu dengan Hua Tiandu.
Meskipun jiwa penguasa segala binatang kini menderita akibat bumerang dari gerbang kehidupan abadi, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia telah kehilangan tubuh fisiknya serta karakter kelahirannya, tahun. Namun demikian, jiwa seorang Raja Surgawi tetaplah jiwa seorang Raja Surgawi yang memiliki nilai sangat besar, jauh lebih kuat daripada objek ilahi manapun. Jika disempurnakan oleh Hua Tiandu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Oleh karena itu, Fang Han sama sekali tidak akan membiarkan Hua Tiandu berhasil. Dia dan Fang Qingsui, yang satu dengan 18 zaman kultivasi dan yang lainnya dengan 17 zaman, menggabungkan kekuatan mereka. Dengan sekali kedipan, mereka bisa muncul di mana saja di berbagai dunia, dan mereka bahkan akhirnya bisa melihat betapa luasnya alam surgawi, alam di atas alam, dan bahkan medan perang Raja Surgawi sebenarnya. Di dalam alam semesta, setiap materi, hanya dengan sekali pandang, dapat dipahami sepenuhnya, satu-satunya hal yang tidak dapat mereka lihat adalah gerbang kehidupan abadi yang agung. Dia benar-benar telah bersentuhan dengan asal mula langit dan bumi. Tangkap mereka! Dia meraih dengan tangan raksasa, meliputi langit dan bumi, merebut jiwa-jiwa penguasa segala binatang dan lainnya. Telapak tangan Fang Han terus membesar dan mengerut di kehampaan, berubah menjadi tirai langit yang hitam dan mencekam, menutupi alam semesta, sehingga penguasa segala binatang tidak dapat melarikan diri, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di alam atas, kota ibu kota surgawi yang kolosal berdiri tegak, memancarkan jutaan sinar ilahi. Hua Tiandu tampaknya sedang mengembangkan kemampuan ilahi yang tiada duanya, kekuatan sihirnya telah meningkat secara signifikan lagi. Sementara itu, jiwa penguasa 1000 binatang, yang membawa para ahli dari 3 klan, melesat menuju kota ibu kota surgawi. Pada saat yang sama, tangan besar Fang Han juga turun, meliputi kota ibu kota surgawi dan semua jiwa. Hua Tiandu, akulah penguasa segala binatang buas. Upaya penurunanku gagal, dan aku dikejar oleh Fang Han. Segera beritahu sang pencipta dan awal mula di belakangmu, jika tidak, jika dia berhasil, kita semua akan mati. Jika kita bersatu sekarang, kita masih punya kesempatan untuk berjuang. Pesan dari penguasa segala binatang itu segera tersampaikan, menyebar ke seluruh kota ibu kota surgawi dalam sekejap, dan semua orang tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau, penguasa segala binatang buas, akan datang kepadaku ketika kau tidak punya pilihan lain. Saya telah menerima bimbingan dari penguasa awal mula dan strategi dari Raja Surgawi Penciptaan. Apakah kau pikir kami tidak tahu tentang rencana penurunanmu? Tiba-tiba, sosok Hua Tiandu yang menjulang tinggi muncul dari kota ibu kota surgawi, tapi kami tidak menyangka kau akan gagal secepat ini. Bagus, bagus, bagus. Karena kau telah datang ke sini, aku akan melindungimu, dan bersama-sama kita akan melawan Fang Han. Hukum terlarang di kota ibu kota surgawi terbuka lebar, memungkinkan penguasa segala binatang untuk masuk lebih dalam. Pada saat yang sama, seluruh kota memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, menahan tangan besar Fang Han, mencegahnya untuk merebutnya. Melihat ini, Fang Han menarik tangannya dan langsung tiba di luar kota ibu kota surgawi, menatap dingin ke arah penguasa 1000 binatang, binatang abadi, dan Hua Tiandu yang masih gemetar di dalam. Bagus, sangat bagus. Kalian benar-benar telah bersatu. Ini akan menghemat waktu dan tenaga saya untuk membunuhmu. Fang Han, apakah kau masih sombong sekarang? Jiwa Raja Surgawi dari penguasa 1000 binatang telah bersatu denganku, dan kekuatan kita telah meningkat pesat. Hua Tiandu tertawa, sudah saatnya sekte zaman dimusnahkan. Hua Tiandu berdiri di atas, kota ibu kota surgawi, kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Di belakangnya, lingkaran halo berkilauan, yang paling menonjol seluruhnya terkondensasi dari kekuatan asal primordial yang berisi kehendak seorang Raja Surgawi. Selain itu, yang setara dengan halo asal mula adalah halo penciptaan. Keduanya sama kuatnya, menunjukkan kekuatan Raja Surgawi Penciptaan saat ini, yang hampir setara dengan penguasa asal mula, melampaui semua Raja Surgawi lainnya. Setelah dua lingkaran cahaya agung penciptaan dan asal mula, terdapat lingkaran cahaya kebenaran, asal usul, mitos, dan bahkan beberapa lingkaran cahaya Raja Surgawi yang tidak dikenal. Dari sini, dapat dilihat bahwa Hua Tiandu benar-benar putra kesayangan surga, tidak hanya menerima berkah dari 5 Raja Surgawi Agung, penciptaan, asal mula, kebenaran, asal usul, dan mitos, tetapi juga berkah dari Raja Surgawi lainnya. Begitu banyak Raja Surgawi, namun dukungan mereka sepenuhnya terfokus pada satu orang. Saat ini, kultivasi Hua Tiandu telah mencapai puncak 17 zaman, dan dia bisa menembus ke 18 zaman kapan saja. Terlebih lagi, batu 3 kehidupan miliknya telah dipupuk hingga mencapai tingkat kesempurnaan, benar-benar mulai melepaskan kekuatannya sebagai artefak ilahi nomor 1 yang mampu mengguncang langit. Penguasa binatang tahun ini, penguasa 10.000 iblis, dan leluhur barbar, berada di belakang Hua Tiandu, sementara jiwa, penguasa 10.000 binatang, terdistorsi, bayangan kuat memancarkan raungan marah, membenci Fang Han sampai ke lubuk hatinya.
Tuan Senior 10.000 binatang buas, jangan khawatir. Tubuhku sekarang mengandung aura beberapa raja surgawi, yang berarti kehendak mereka semua memberkati tubuhku. Aku akan mengaktifkan kekuatan batu tiga kehidupan untuk menyembuhkan luka jiwamu. Setelah kau pulih, kita akan bergabung dan menghancurkan gerbang era sepenuhnya. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas berbahaya ini, Fang Han, ada di dunia ini lagi. Saat Hua Tiandu berbicara, cahaya ilahi dari tubuhnya menyinari jiwa penguasa 10.000 binatang yang terdistorsi. Seketika, semua luka mulai sembuh. Tidak lama kemudian, penguasa 10.000 binatang merasa jauh lebih nyaman, dan kekuatannya melonjak, jauh melampaui Hua Tiandu, bahkan Fang Han, mencapai kultivasi 19 zaman. Hahaha, batu tiga kehidupan memang benda yang bagus. Tak heran jika penguasa asal mula memurnikannya menjadi artefak ilahi nomor 1 kala itu. Sekarang benda itu benar-benar dapat membantuku menahan serangan balik dari gerbang kehidupan abadi. Penguasa 10.000 binatang segera meraung dengan nada menenangkan, Fang Han, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 bagian. Aku adalah Raja Surgawi, jiwa seorang Raja Surgawi. Kau seharusnya tahu betapa mengerikan konsekuensi dari menyinggung seorang Raja Surgawi. Benarkah begitu? Fang Han menyaksikan Hua Tiandu menggunakan batu tiga kehidupan untuk membantu penguasa 10.000 binatang memulihkan jiwanya, tanpa sedikit pun rasa takut. Ia berkata dengan lemah, kalau begitu, mari kita bertarung hebat dan lihat siapa yang lebih kuat. Penguasa 10.000 binatang, jika kau mampu, keluarlah dan lawan aku. Biarkan aku melihat seberapa kuat jiwa Raja Surgawimu sebenarnya sekarang. Kau sedang mencari kematian. Meskipun penguasa 10.000 binatang belum pulih sepenuhnya dan hanya menekan lukanya untuk sementara waktu, dia tetaplah seorang Raja Surgawi. Bagaimana mungkin dia mentolerir Fang Han berbicara kepadanya seperti itu? Tubuhnya bergerak. Suara mendesing. Ia turun di hadapan Fang Han, membawa kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dengan genggaman tangannya yang besar, cakar binatang raksasa menekan ke bawah. Kehendak binatang buas yang ganas meliputi langit dan bumi, mengembun menjadi ribuan alam semesta hampa. Binatang suci kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menyerang formasi ilahi era milik Fang Han. Tubuh Fang Han tegak, berdiri tegak seolah menopang langit. Dia mengepalkan kelima jarinya dan menyerang udara, dewa kehidupan abadi, putra takdir, putar balikan semuanya, tenggelamkan dunia. Aura kehidupan abadi yang bagaikan samudra runtuh. Pukulannya seolah menghancurkan pilar langit dan bumi, menyebabkan langit langsung ambruk. Energi primordial kehidupan abadi yang bagaikan air terjun turun. Di dalam air terjun kehidupan abadi, para dewa kehidupan abadi, yang dipenuhi takdir, muncul, memiliki kekuatan untuk mengangkat gerbang kehidupan abadi. Cakar binatang buas itu hancur di bawah pukulan ini. Teknik takdir agung memang ajaib, tetapi sayangnya tingkatanmu terlalu rendah. Kau harus tahu bahwa di hadapanmu berdiri seorang Raja Surgawi, bukan seekor semut Raja Langit biasa. Meskipun cakar binatang buas itu langsung hancur, jiwa dan roh purba penguasa 10.000 binatang buas telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan sihirnya melambung ke langit, berputar-putar, dan dalam sekejap, dia muncul di belakang Fang Han, memusatkan kekuatannya, 3 jalan, 9 revolusi, serangan dewa binatang buas. Cakar binatang buas itu mencabik dengan ganas, dan percikan apinya berkilauan seperti kembang api, menembus aura pelindung Fang Han dan menebasnya. Fang Han membalas dengan telapak tangan, bertabrakan dengan cakar binatang buas itu. Kekuatan takdir turun dari langit, dan dewa kehidupan abadi, berkerumun seperti belalang, menyerbu penguasa 10.000 binatang buas, menembus jiwanya dan meledak. Pada saat itu juga, penguasa 10.000 binatang berhadapan dengan ledakan lebih dari 1.000 dewa kehidupan abadi. Sekarang, ledakan dewa kehidupan abadi yang dipadatkan milik Fang Han setara dengan penghancuran diri para ahli di 12 atau 13, atau bahkan 14 zaman. Bagaimana jika 1.000 dari mereka meledak bersamaan? Alam semesta ini hampir bisa lenyap. Kekuatan ledakan-ledakan ini terkonsentrasi pada satu titik, meledak di dalam jiwa. Jiwa dan roh primordial penguasa 10.000 binatang buas sekali lagi hancur, vitalitasnya rusak, dan kekuatan kemampuan ilahinya sangat berkurang. Sialan, seandainya tubuh fisikku masih di sini dan jiwaku tidak terluka, membunuhmu akan seperti membunuh seekor anjing. Di tengah ledakan, semua serangan penguasa 10.000 binatang hancur berkeping-keping. Dia memadatkan kembali jiwanya, muncul di atas kepala Fang Han, berputar dan mencoba memberikan tekanan ke bawah, tetapi dia ditopang oleh formasi ilahi era. Fang Han memutar jarinya, dan lautan energi kehidupan abadi yang luas terkondensasi menjadi serangan asal surgawi yang ia jentikkan. Bang! Serangan asal surgawi menembus jiwa penguasa 10.000 binatang, menghilangkan sebagian lagi dari kekuatannya yang dahsyat. Penguasa 10.000 binatang meraung berulang kali, melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia, memusatkan dao binatang. Akhirnya, di udara, bayangan hantu dewa manusia binatang muncul. Manusia binatang ini adalah kombinasi sempurna dari dao binatang dan dao manusia,
memiliki kebijaksanaan dan potensi manusia, serta fisik dan keganasan binatang. Rune yang dahsyat, aura liar, dan kekuatan ilahi yang buas turun. Jiwa penguasa 10.000 binatang berubah menjadi gelombang cahaya, ujung yang tajam, sebuah hukum, menebas dan mengiris ke arah Fang Han. Fang Han, dasar binatang kecil, akan kukatakan padamu apa itu Raja Surgawi. Cobalah teknik pamungkas yang kupahami dari gerbang kehidupan abadi. Melihat ini, ekspresi Fang Han pun menjadi serius. Ia berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi era, sebuah pedang takdir, dan bertabrakan dengan jiwa penguasa 10.000 binatang. Gerbang kehidupan abadi. Penolakan lagi. Tepat pada saat benturan ini terjadi, Fang Qingsui, dengan 17 zaman kultivasinya, bergerak. Dari mulutnya, dia melantunkan mantra panjang. Setiap mantra mengguncang langit dan bumi, langsung menembus jauh ke dalam gerbang kehidupan abadi. Seketika itu juga, sistem dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan cahaya ilahi melesat keluar dari gerbang kehidupan abadi, sekali lagi mengarah ke jiwa penguasa 10.000 binatang. Cih! Pemotongan ini sangat cepat dan tak tertandingi. Cahaya ilahi memotong sepertiga jiwa penguasa 10.000 binatang sepenuhnya. Tangkap! Formasi ilahi era Fang Han berubah menjadi tangan ilahi, menjangkau ke bawah dan menangkap sepertiga jiwa. Jiwa-jiwa ini kemudian berubah menjadi penguasa 10.000 binatang yang baru, berjuang kesakitan di dalam segel, memancarkan kutukan Raja Surgawi yang paling dahsyat. 2/3 jiwanya yang tersisa dengan panik melarikan diri ke kota ibu kota Surgawi. Sepertiga jiwa ini adalah tonik yang hebat. Selama aku memurnikannya, aku bisa maju ke kultivasi 19 zaman, dan aku hanya akan selangkah lagi dari puncak 20 zaman, kultivasi Raja Surgawi. Satu-satunya yang disayangkan adalah memurnikan sepertiga jiwa Raja Surgawi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Dia mengamati jiwa Raja Surgawi yang tersegel di tangannya, terus bergeser dan berbenturan, seperti binatang buas purba yang tak bisa ditekan. Jika dia tidak hati-hati, itu akan seperti harimau yang lepas dari kandangnya. 2/3 jiwa penguasa 10.000 binatang yang telah lolos ke kota ibu kota Surgawi kini dipenuhi amarah yang meluap-luap. Jika amarah itu bisa membakar, alam semesta pasti sudah berubah menjadi abu. Fang Han, kau tidak akan bisa memurnikan jiwaku. Aku akan merebutnya kembali. Penguasa 10.000 binatang terus-menerus menggunakan jiwanya untuk merasakan, menyebabkan segel Fang Han bergejolak dengan gelisah. Lalu bagaimana jika itu adalah jiwa Raja Surgawi? Di tanganku, ia tetap tidak bisa lolos. Fang Han menyegel kumpulan jiwa ini dan berdiri berdampingan dengan Fang Qingsui, menatap Hua Tiandu di kota ibu kota Surgawi. Hua Tiandu, apa yang ingin kau katakan sekarang? Apakah ini pertarungan sampai mati, atau kau ingin menunggu sampai kehancuran besar zaman ini sebelum terlibat dalam pertempuran skala penuh? Melihat Fang Han, Hua Tiandu mengerutkan kening. Kedua orang ini memiliki kebencian yang mendalam, dan ketika bertemu, mereka biasanya bertarung sampai mati. Tapi sekarang, Fang Han justru berniat untuk menghentikan permusuhan sementara. Dia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Fang Han. Fang Han, kau dan aku akan bertarung cepat atau lambat. Aku tahu kau ingin mengulur waktu untuk memurnikan sepertiga jiwa penguasa 10.000 binatang dan berkultivasi hingga puncak 19 zaman. Aku akan memberimu waktu itu. Pikiran Hua Tiandu bergejolak. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, dan ada faktor yang tidak stabil di kota ibu kota Surgawi, penguasa 10.000 binatang dan aliansi 3 ras. Dia perlu menekan mereka terlebih dahulu, terutama penguasa 10.000 binatang. Meskipun dia sekarang memiliki 2/3 jiwanya, dia masih merupakan kultivator yang sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa dirasuki oleh orang ini. Dan Hua Tiandu sendiri juga sangat menginginkan jiwa Raja Surgawi. Seandainya dia bisa menemukan cara untuk melahapnya. Ia menyimpan pikiran-pikiran indah di dalam hatinya. Kedua belah pihak memiliki kekhawatiran, jadi dia tidak berniat untuk bertarung sampai mati dengan Fang Han saat ini. Semuanya harus menunggu. Bersabar. Baiklah, Fang Han, kita berdua punya urusan masing-masing, dan sekarang bukan waktunya untuk pertarungan besar-besaran yang penuh keputusasaan. Mari kita buat kesepakatan, ketika dunia berada dalam kehancuran besar, artefak ilahi akan dimuntahkan, dan kita masing-masing akan merebutnya berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kalau kita memulihkan diri sekarang? Hua Tiandu sekali lagi mengusulkan kesepakatan ini. Saat ini, di antara semua langit dan berbagai alam, hanya Fang Han dan pasukannya yang terkuat. Bagus, tapi Hua Tiandu, aku akan, di depanmu, membunuh satu persatu semua Raja Surgawi yang mendukungmu, penguasa asal mula, Raja Surgawi penciptaan, asal, kebenaran, mitos. Aku akan membiarkanmu tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Satu-satunya yang kau andalkan adalah Raja-Raja Surgawi ini. Fang Han menjentikan jarinya. Omong kosong. Di depan kalian, aku akan membantai semua orang di gerbang era, tak seorang pun akan selamat. Maju. Hua Tiandu mengayunkan lengan bajunya,
dan seluruh kota ibu kota surgawi lenyap sepenuhnya. Begitu Hua Tiandu menghilang, Fang Han pun ikut lenyap tak lama kemudian. Dia tahu apa yang sedang direncanakan Hua Tiandu, dia pasti sedang bersekongkol dengan penguasa semua hewan buas, mencoba mencari cara untuk melahap 2/3 jiwanya. Fang Han, seandainya gerbang era kita mengerahkan seluruh kekuatannya barusan, seberapa yakin kita bisa menghancurkan sekte Tiandu dan kelompok orang yang dipimpin oleh penguasa segala binatang? Di pegunungan misterius di alam tinggi, Fang Qingsui tiba-tiba berbicara. Saya yakin 70%. Namun, saya waspada terhadap penguasa kekacauan primordial dan Raja Abadi Genesis, dua tokoh utama. Mereka bertekad untuk berurusan dengan saya, dan jika saya terlalu menekan Hua Tiandu kali ini, itu mungkin akan menyebabkan komplikasi yang tak terduga. Saya harus meningkatkan kekuatan saya lebih lanjut. Kultivasi penguasa kekacauan primordial dan Raja Abadi Genesis luar biasa, bahkan dengan teknik karma agung, kita tidak dapat menemukan jejak mereka. Mereka mungkin telah memasuki gerbang kehidupan abadi lebih dalam. Fang Han berkata, saya khawatir tentang kedua orang ini, jika mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, saya belum cukup percaya diri untuk menghadapi mereka. Jadi, saya perlu bersabar dan menunggu benda-benda ilahi dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Setelah saya mencapai alam Raja Abadi yang tak tertandingi, barulah kita bisa bicara. Kultur Hua Tiandu juga meningkat dari hari ke hari. Kali ini, 2/3 jiwa Raja Abadi dari penguasa semua hewan telah memasuki kota Tiandu. Jika dia berhasil merencanakan dan melahapnya, kultivasinya juga akan mencapai alam yang luar biasa. Fang Qingsui sedikit khawatir. Memang, Hua Tiandu pasti akan melahap sisa jiwa penguasa semua hewan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Bahkan jika dia setara dengan penguasa semua hewan sekarang, kekuatan gabungan Raja Abadi di belakangnya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh penguasa semua hewan. Fang Han mengangguk, jadi, aku akan membiarkannya memurnikan jiwa penguasa semua hewan. Akan lebih mudah untuk menghadapinya nanti. Setuju? Jiwa penguasa semua binatang telah terpatri dalam-dalam dengan tanda jiwa gerbang kehidupan abadi. Setelah dimurnikan, jiwa Hua Tiandu juga akan membawa tanda itu. Bahkan penguasa kekacauan primordial dan Raja Abadi Genesis pun tidak dapat menghapus tanda ini. Mata Fang Qingsui berbinar, semakin kuat kekuatan sihirnya, semakin besar kemungkinan kita memicu serangan balik yang akan langsung membunuhnya. Dia akan menjadi makanan kita, dan rencana para Raja Abadi itu akan gagal. Tepat sekali. Sekarang, mari kita mengasingkan diri dan memurnikan sepertiga jiwa ini. Pada saat yang sama, aku juga akan menggunakan teknik karma agung untuk merasakan 2/3 jiwa lainnya. Aku akan benar-benar memahami keberadaan Hua Tiandu dan menanamkan tanda di dalam 2/3 jiwa itu, meledakannya pada saat terakhir agar Hua Tiandu menanggung akibatnya. Fang Han menetap di pegunungan ini. Dengan satu gerakan tubuhnya, seluruh gerbang era mulai meluas keluar. Kehidupan berkembang di mana-mana di alam primordial, dan semua ahli tenggelam dalam pemahaman tentang kultivasi mereka yang meningkat pesat. Hampir seluruh kekuatan ilahi dari kobaran tubuh besar penguasa segala binatang diserap oleh para murid gerbang era. Kini, jumlah Raja Langit di antara para murid gerbang era meningkat pesat, satu demi satu, dengan seseorang yang naik pangkat menjadi Raja Langit yang tak tertandingi setiap saat. Saat ini, mereka yang memiliki 15 zaman kultivasi termasuk Feng Baiyu, Long Xuan, Ling Long, Tetua Iblis Hati, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, dan Raja Surgawi Kacau. Mereka yang memiliki 14 zaman kultivasi termasuk Kuas Kaisar Manusia, Kaisar Yu, Kaisar Malam, Feng Yao Guang. Individu-individu ini bekerja sama untuk mengaktifkan hukum terlarang alam primordial, hampir dapat memusnahkan para ahli dari 16 atau 17 zaman. Pohon dunia juga tumbuh sangat pesat, menyerap kehidupan abadi dan meluas setiap saat, menghasilkan lebih banyak cabang, daun, dan akar yang tersebar rapat di berbagai ruang paralel. Kekokohan alam primordial kini melampaui alam tinggi dan bahkan medan perang Raja Abadi. Di bawah perlindungan berbagai ahli, Fang Han duduk di tengah alam primordial, mengeluarkan sepertiga dari jiwa Raja Abadi penguasa semua hewan. Dia melepaskan semburan api sejati ke atasnya, memulai proses pemurnian. Ah, Fang Han, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku adalah Raja Abadi tertinggi. Kau hanyalah Raja Langit. Aturan sejak zaman kuno menyatakan bahwa Raja Langit tidak boleh menyinggung Raja Abadi. Namun kau telah menyinggung, kau telah melanggar aturan. Kau akan disingkirkan oleh semua Raja Abadi. Bahkan Taois Hong Meng, naga leluhur primordial, dan Raja Buddha mandiri yang terhormat di dunia akan bersekongkol melawanmu dan membunuhmu di masa depan. Sepertiga jiwa penguasa segala binatang benar-benar mulai meraung, melepaskan berbagai kemampuan ilahi untuk melawan penyempurnaan Fang Han, tetapi semuanya sia-sia. Fang Han melambaikan tangannya, dan sejumlah besar ki kehidupan abadi turun, berubah menjadi kobaran api, api kehidupan abadi, yang menyala dengan dahsyat, berdampingan dengan api sejati era.
Setiap kepulan api kehidupan abadi Fang Han membawa hukum-hukum yang ditransmisikan dari gerbang kehidupan abadi. Itu bukan lagi sekadar api dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah hukum yang melampaui Dao Agung, yang mampu membakar seseorang hingga menjadi abu. Bahkan Raja Abadi pun tidak dapat menahan siksaan abadi ini. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya mulai meresap ke dalam formasi ilahi era. Setiap kerajaan ilahi kristal memancarkan aura Raja Abadi, mereka adalah Raja Abadi sejati, bukan simulasi yang diciptakan oleh Fang Han. Jiwa Raja Abadi mulai meleleh, meresap ke dalam jiwa Fang Han. Hari-hari berlalu satu demi satu. Fang Han memurnikan jiwa penguasa segala binatang hingga menjadi semakin tipis dan lemah. Dan dia sendiri tumbuh semakin kuat dan luar biasa. Kini, dengan sedikit gerakan, keagungan Raja Abadi yang luar biasa akan muncul. Siapapun yang melihatnya merasakan dorongan untuk menyembah. Saat ia bernapas, semua orang melihat wujud gerbang kehidupan abadi mengembun bersama napasnya. Ini adalah jejak yang nyata, ia tampaknya telah mulai mengungkapkan identitas masa lalunya yang misterius, sebuah eksistensi penting di dalam gerbang kehidupan abadi. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin jelas identitas masa lalu Fang Han. Saat ia menyempurnakan dirinya, tubuhnya, yang telah mencapai puncak 18 zaman kultivasi, perlahan mulai berkembang, menunjukkan tanda-tanda akan menembus ke zaman ke-19. Saat itu, dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Melupakan diri sendiri dan benda-benda, melupakan keduanya, tanpa gagasan tentang diri sendiri, tanpa gagasan tentang orang lain, tanpa gagasan tentang makhluk hidup. Berdengung, Fang Han terbang ke atas, berubah menjadi sungai zaman. Di kehampaan, samar-samar terlihat sungai waktu juga mengalir ke sungai zaman. Dari zaman kuno hingga sekarang, aura 3000 zaman, dan banyak informasi, ditransmisikan ke dalam jiwa dan kesadarannya seperti bintang-bintang yang sangat besar. Ledakan! Kekuatan sihirnya menembus tingkat kultivasi 19 zaman, dan pada saat ini juga, sepertiga dari jiwa Raja Abadi penguasa semua hewan buas runtuh sepenuhnya, berubah menjadi abu. Seluruh kehendaknya diserap olehnya, menjadi kultivasi Fang Han. Fang Han dengan tenang merenungkan pengalaman penguasa segala hewan dalam mencapai tingkatan Raja Abadi, menggabungkannya dengan kekuatan sihirnya sendiri, perlahan menghitung, dan mulai bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Dia mencapai tingkat kultivasi 19 zaman, terus-menerus menyerang ranah Raja Abadi. Alam Raja Abadi adalah rintangan besar. Maju dari 19 zaman kultivasi menuju Raja Abadi 100 kali lebih sulit daripada berkultivasi dari orang biasa menjadi Raja Surgawi dan kemudian lebih dari 10 zaman kultivasi. Dalam sungai panjang 3000 zaman, mereka yang dapat mengambil langkah ini dan menjadi Raja Abadi sangat langka, seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Setiap individu adalah eksistensi tingkat atas yang dapat melihat sekilas jalan agung kehidupan abadi dan hidup berdampingan dengan dunia. Menjadi Raja Abadi sudah melampaui apa yang dapat dicakup oleh Dao Agung. Fang Han, setelah memperoleh pengalaman menjadi Raja Abadi seperti penguasa semua hewan dan membandingkannya dengan pengalamannya sendiri, pada dasarnya telah melalui pengalaman itu sekali, sehingga kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Dia memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Pada saat ini, mencapai Dao Raja Abadi adalah yang terpenting. Mencari masalah dengan Hua Tiandu adalah hal kedua. Begitu dia berhasil menembus batas, Hua Tiandu, dan bahkan semua Raja Abadi, akan ditekan oleh gerbang kehidupan abadi miliknya saat mereka kembali. Di samping Fang Han, Fang Qingsui juga mulai berkultivasi, memahami keabadian. Seiring Fang Han naik dan sepenuhnya memahami teknik karma agung, teknik daonya juga berkembang pesat. Kultivasi 17 zamannya dengan cepat mencapai puncaknya, bergejolak tanpa henti, siap untuk menerobos dan berubah menjadi 18 zaman kapan saja. Namun, jika dibandingkan dengan Fang Han, dia masih sedikit tertinggal. Penguasa surgawi di Anmu, seorang jenius dari berbagai zaman, dikagumi oleh banyak Raja Abadi, tetapi kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Fang Han. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa identitas Fang Han luar biasa. Saat Fang Han sedang memurnikan sepertiga jiwa Raja Abadi, berbagai perubahan juga terjadi di kota Tiandu. Brengsek! Di bagian barat kota Tiandu, penguasa semua hewan duduk di atas altar, terus-menerus menghancurkan benda-benda suci dan melelehkannya menjadi cairan untuk membentuk wujudnya. Di medan perang Raja Abadi, sejumlah besar kerangka Raja Abadi, dan bahkan pecahan daging dan darah, dikumpulkannya satu persatu, lalu dibentuk kembali menjadi tubuh hewan Nian. Sejumlah besar energi vital di dalam kota Tiandu habis terkonsumsi. Tiba-tiba, jiwa penguasa segala hewan bergetar. Tubuh binatang Nian, yang hampir berhasil memadat, meledak, membuat penguasa segala hewan murka hingga hampir menghancurkan kota Tiandu. Jiwaku sebenarnya telah dimurnikan. Fang Han ini pantas mendapatkan 10.000 kematian. Dia benar-benar pantas mendapatkan 10.000 kematian. Meskipun kultivasi penguasa semua binatang telah pulih akhir-akhir ini, dia masih berjarak 108.000 mil dari mencapai puncak kekuatannya di masa jayanya. Ayah,
Aku punya ide, aku ingin tahu apakah ini berguna. Penguasa hewan Nian segera maju untuk menghiburnya. Ide apa? Mata penguasa segala binatang itu berkilat ganas, seolah-olah dia bisa melahap seseorang kapan saja. Karena Fang Han tidak dapat dirasuki, Hua Tiandu bisa. Pikirkanlah, Fang Han adalah eksistensi penting di dalam gerbang kehidupan abadi, dan Raja Abadi tidak dapat menghadapinya. Namun, banyak Raja Abadi telah memilih Hua Tiandu untuk melawannya. Jadi, apakah tubuh Hua Tiandu menyimpan rahasia penting? Penguasa binatang Nian berkata dengan muram, "Ayah, kau hanya perlu menggunakan seni mendalam, mengaku menggunakan batu tiga kehidupan Hua Tiandu untuk membersihkan kultivasimu dan menyembuhkan lukamu, menipu Hua Tiandu. Bersama-sama, kita dapat menekan jiwanya dan merebut tubuhnya. Saat itu, ayah akan memulihkan setengah dari kekuatannya, yang akan lebih dari cukup untuk membunuh Fang Han." Gagasan itu juga sudah kupertimbangkan. Namun, pertama, Hua Tiandu tidak akan tertipu, dan kedua, di belakang Hua Tiandu ada penguasa kekacauan primordial, Raja Abadi Genesis, dan lainnya. Jika aku mencoba merasukinya, mereka kemungkinan besar akan ikut campur. Penguasa semua hewan buas mengangguk. Tidak begitu. Sekarang aku bisa melihat bahwa Hua Tiandu memiliki keraguan. Orang ini kejam dan pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Tapi sekarang dia memperlakukan kita dengan sopan dan bahkan telah mengalokasikan setengah dari kota Tiandu untuk ayah tinggali dan memerintah, yang menunjukkan bahwa dia sangat waspada terhadap kita. Inilah saat terbaik untuk bertindak. Penguasa binatang Nian menganalisis perlahan. Bagus, anakku, kau benar. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Aku melihat Hua Tiandu sebagai orang yang khianat, kemungkinan besar menginginkan jiwaku, ingin memurnikannya untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi dia menunda bertindak, takut kekuatanku akan berbalik menyerangnya. Ini menunjukkan dia sangat waspada terhadapku. Jika aku tidak bertindak sekarang, haruskah aku menunggu sampai kultivasinya menjadi lebih dalam? Saat itu, jika dia mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya, aku khawatir aku akan ditindas olehnya. Penguasa segala binatang menganggap analisis penguasa binatang tahun itu sangat masuk akal. Maka, kilatan ganas muncul di matanya, dan dia segera mengambil langkah tegas, menampilkan aura tanpa ampun dan penuh tekad. Penguasa seribu iblis, kau dan leluhur barbar, pergilah dan undang Hua Tiandu kemari. Katakan padanya bahwa aku baru saja menguasai seni tertinggi yang kupahami dari gerbang kehidupan abadi, tetapi jiwaku rusak dan aku membutuhkan batu tiga kehidupan miliknya untuk membantu menguasainya bersama. Jika dia menguasai seni tertinggi ini, dia pasti akan menembus batas kemampuannya, dan mengalahkan Fang Han tidak akan sulit. Penguasa segala binatang itu bijaksana. Penguasa segala iblis dan leluhur barbar segera berlutut, berulang kali bersujud sambil menyanjung, memancing Hua Tiandu ke sini untuk berkultivasi bersama memang cara terbaik untuk mengendalikannya. Dan di kota Tiandu ini, dialah yang paling kuat, yang lain tidak berguna, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Pergi! Penguasa segala binatang melambaikan tangannya. Seketika itu juga, keduanya terbang ke atas, langsung dari sisi barat kota Tiandu ke sisi timur. Kini, kota Tiandu yang luas telah terbagi menjadi dua bagian, timur dan barat. Bagian timur adalah tempat tinggal Hua Tiandu dan orang-orang dari sekte Tiandu, sedangkan bagian barat adalah wilayah aliansi tiga suku. Awalnya, ketika kedua pihak bersekutu, Hua Tiandu, untuk menunjukkan rasa hormat kepada penguasa seribu binatang, membagi setengah dari kota Tiandu kepada aliansi tiga suku. Mereka menetapkan batas wilayah mereka dan menandatangani fakta pertahanan bersama. Setelah melakukan semua ini, Hua Tiandu dan sekelompok orang dari sekte Tiandu mengasingkan diri. Selama bertahun-tahun, beberapa milenium telah berlalu, dan tidak ada gesekan, hidup berdampingan mereka cukup harmonis. Para makhluk abadi tidak menyadari berlalunya waktu. 5.000 tahun telah berlalu sejak Fang Han gagal menangkap penguasa 1.000 binatang hingga saat ini. Selama 5.000 tahun ini, langit dan bumi juga mulai berubah. Pertama, matahari agung di alam surga mulai meredup dan melemah, cahaya yang dipancarkannya menjadi redup dan berat dengan aura senja. Energi spiritual antara langit dan bumi mulai menipis, dan bahkan beberapa raja langit pun jelas mencium aroma pembusukan yang berasal dari bumi, kehampaan, dan lautan. Di jurang tak berdasar alam surga, sejumlah besar makhluk iblis ki jurang mulai menyebar keluar. Banyak kekuatan di berbagai dunia angkasa mulai menjadi bergejolak. Fang Han dan Hua Tiandu tidak berusaha menaklukkan semua ahli di berbagai dunia surga. Mereka berdua sibuk dengan kultivasi terpencil, membiarkan para ahli ini mengurus diri mereka sendiri. Terlebih lagi, di antara para ahli di berbagai dunia surga, Hua Tiandu, Fang Han, pengadilan surgawi, dan yang lainnya semuanya tidak hadir. Beberapa kekuatan saling berkonflik, dan jika dilihat dari kejauhan, pertempuran terjadi di sistem dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya, dengan peperangan yang meluas tanpa henti. Kemunduran matahari dan bulan, kerusakan langit dan bumi, dan kegelisahan hati manusia,
Semua tanda ini menunjukkan bahwa kehancuran besar langit dan bumi sudah dekat. Begitu penguasa 1000 iblis dan leluhur barbar terbang ke sisi timur kota Tiandu, mereka melihat Tai Huangtian berdiri dengan tenang di sana, seolah-olah menunggu mereka. "Kalian berdua, apa yang membawa kalian ke kota timur hari ini?" tanya Tai Huangtian sambil tersenyum. "Kultivasimu, Tai Huangtian, sebenarnya setara dengan kami," kata penguasa 1000 iblis dan penguasa ras barbar dengan terkejut, sambil memandang Tai Huangtian, karena mereka mendapati bahwa aura Tai Huangtian persis sama dengan aura mereka, yang berarti dia telah melakukan kultivasi selama 16 zaman. Perlu diketahui bahwa 5000 tahun yang lalu, kultivasi Tai Huangtian hanya mencapai 14 zaman. Sekarang, ia telah maju 2 zaman penuh. Kemajuan pesat seperti apa ini? Biasa saja, aku hanya mengalami beberapa pertemuan yang kebetulan. Tai Huangtian tersenyum misterius. "Kulturku saat ini adalah yang tertinggi di antara mereka yang berada di bawah sekte Tiandu. Pemimpin sekte sedang mengasingkan diri, jadi semua urusan ditangani olehku. Kami di sini atas kehendak penguasa 1000 binatang untuk mengundang ketua sekte Hua Tiandu untuk berlatih seni tertinggi. Selain itu, luka penguasa 1000 binatang kambuh lagi, dan beliau berharap dapat menggunakan batu 3 kehidupan milik ketua sekte Tiandu untuk menyembuhkan lukanya sambil berlatih seni tertinggi." Penguasa 1000 iblis dan leluhur barbar dulunya meremehkan Tai Huangtian, tetapi sekarang setelah tingkat kultivasinya setara dengan mereka, mereka berbicara lebih sopan. "Jadi begitulah keadaannya. Kalau begitu sekte Tiandu kita terikat kewajiban. Tidak boleh terjadi apapun pada penguasa 1000 binatang, karena dialah kekuatan utama melawan Fang Han." Tai Huangtian langsung setuju setelah mendengar ini. "Kalian berdua, silakan tunggu di aula penerimaan. Aku akan pergi ke tempat kultivasi terpencil ketua sekte dan segera membangunkannya untuk datang dan membantu kalian mengobati luka penguasa 1000 binatang." "Tidak masalah, tidak perlu bersikap sopan." Penguasa 1000 iblis dan leluhur barbar saling bertukar pandang, tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini, dan merasa senang. Kemudian mereka mencibir berulang kali, "Kami akan menunggu di sini untuk menyambut ketua sekte Hua Tiandu. Kultivasinya 5000 tahun yang lalu telah mencapai puncak 17 zaman. Setelah berkultivasi begitu lama, dia seharusnya telah menembus ranahnya dan maju ke tingkat 18 zaman, bukan? Memang, saat ini dia sedang berusaha menembus ke zaman ke-19. Tai Huangtian tersenyum tipis, lalu menghilang, suaranya menggema di kehampaan, "Mohon tunggu sebentar, ketua sekte akan segera tiba." Jauh di dalam sebuah ruangan rahasia di sisi timur kota Tiandu, Hua Tiandu perlahan membuka matanya. Di belakang kepalanya, lebih banyak cincin cahaya telah muncul. Lingkaran cahaya ini jelas ditambahkan oleh beberapa raja abadi misterius yang menunjukkan bahwa dia telah menerima berkah dari beberapa raja abadi dari gerbang kehidupan abadi. Tingkat kultivasinya telah mencapai 18 zaman, sebuah kemajuan yang pesat. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi dengan beberapa tokoh besar. "Hua Tiandu, kami telah menyalurkan semua kekuatan yang dapat kami berikan ke dalam tubuhmu. Sekarang kau harus bertindak sesuai rencana kami, mengerti?" Suara ini sangat agung, milik Raja Abadi Penciptaan. "Ya." Sikap Hua Tiandu tampak hormat. "Hua Tiandu, aku peringatkan kau sekarang, kali ini, banyak benda suci akan dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, dan bahkan akan ada batu 3 kehidupan lainnya. Namun, kau tidak perlu terburu-buru untuk memperebutkan benda-benda itu dengan Fang Han. Yang terpenting adalah memperhatikan karakter terkuat, Dao, yang akan dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Apapun yang terjadi, kau harus mendapatkan karakter, Dao, ini. Setelah kau memilikinya, kau dapat membunuh Fang Han. Kemudian, kau dapat dengan yakin menerima kepulangan kami." Suara ini milik penguasa awal mula. "Ya." Suara Hua Tiandu menjadi semakin penuh hormat. Segera setelah itu, beberapa niat disampaikan, dan Hua Tiandu mengangguk sebagai tanggapan atas masing-masing niat tersebut. Setelah beberapa lama, suara-suara itu menghilang, dan seluruh ruang rahasia menjadi sunyi. Sungguh menyebalkan. Hua Tiandu mencibir begitu niat berbagai raja abadi menghilang. Mereka pikir jika mereka memberi saya sedikit keuntungan, saya akan mendengarkan mereka dan menjadi budak mereka. Itu hanya mimpi. Untuk saat ini saya hanya berpura-pura. Begitu saya membunuh Fang Han, mereka akan melihat apa yang akan terjadi. Saya akan menyegel gerbang kehidupan abadi dan menjebak mereka semua di dalamnya." Saat berbicara, ia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan berputar di tangannya, menghadirkan rasa puas. Pemimpin sekte, penguasa 1000 binatang akhirnya tak tahan lagi dan akan segera bergerak. Suara Tai Huangtian bergema di ruang rahasia, dan dia berlutut di hadapan Hua Tiandu. Sebelumnya, Hua Tiandu yang berlutut di hadapan Tai Huangtian, tetapi sekarang kebalikannya. Hua Tiandu berada di atas, dan Tai Huangtian berlutut. Belakangan ini, Hua Tiandu semakin puas dengan Tai Huangtian. Orang ini menangani urusan dengan sangat andal, mengatur semuanya dengan tertib, dan kekuatan sihirnya telah berkembang pesat. Sebelum sempat bertanya,
Tai Huangtian berlutut di tanah dan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi. Bagus. Hua Tiandu mengangguk, penguasa 1000 binatang ini mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri dan tidak bisa hidup. Dia gagal merebut tubuh Fang Han, namun dia masih belum menyerah dan ingin merebut tubuhku. Aku akan memenuhi baktinya dan membiarkannya menyerahkan jiwanya kepadaku. Pemimpin sekte memiliki kebijaksanaan dan strategi yang hebat, aku mengagumimu. Kau pasti punya cara untuk menghadapi penguasa 1000 binatang. Tai Huangtian berulang kali bersujud, seperti seorang bawahan setia kepada seorang raja. Namun, penguasa 1000 binatang bagaimanapun juga adalah raja abadi, dengan cara yang luar biasa, jadi sebaiknya tetap berhati-hati. Aku punya begitu banyak raja abadi yang mendukungku? Apakah aku masih takut pada raja abadi yang hanya memiliki setengah jiwa tersisa? Hua Tiandu menjentikkan lengan bajunya. Aku pergi sekarang. Kalian jaga semua ahli sekte Tiandu dan bersiaplah untuk bertindak kapan saja. Begitu aku memberi perintah, aktifkan formasi besar dan serang aliansi 3 suku. Ya, aku mematuhi dekrit ketua sekte. Tai Huangtian membungkuk dalam-dalam. Hua Tiandu melesat pergi dengan cepat, dan hanya ketika auranya benar-benar menghilang, Tai Huangtian mengangkat kepalanya, berdiri tegak. Hua Tiandu, kau binatang kecil, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk saat ini. Tetapi di dunia ini, yang penting adalah ketahanan. Aku, Tai Huangtian, memiliki cukup ketahanan untuk menunggu saat-saat kemunduranmu. Benar sekali, Tai Huangtian, kau adalah bidak catur bagi kami untuk mengawasi Hua Tiandu. Orang ini akan berurusan dengan Fang Han, tetapi pada saat-saat terakhir, setelah ia berurusan dengan Fang Han, ia pasti tidak akan menyambut kepulangan kami dan menyerahkan takdirnya kepada kami. Pada saat itu, kau akan memberikan pukulan fatal padanya. Sekarang kami akan mentransfer kekuatan sihir kami kepadamu lagi, menyembunyikannya di dalam tubuhmu agar ia tidak mengetahuinya. Berdengung. Banyak suara terdengar, mereka adalah Raja Abadi. Itu adalah Raja Abadi Penciptaan dan sekelompok ahli terkemuka yang dengan ganas menghujani Tai Huangtian dengan kekuatan sihir mereka, menyebabkan Tai Huangtian melayang di udara. Kekuatan sihirnya berkembang pesat. Pada saat yang sama, Hua Tiandu telah memasuki aula besar tempat penguasa 1000 binatang berada, ditemani oleh penguasa 1000 iblis dan leluhur barbar. Melihat jiwa dan roh purba penguasa 1000 binatang, serta tulang dan daging Raja Abadi yang berserakan di aula, Hua Tiandu tersenyum tipis pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa penguasa 1000 binatang telah gagal memadatkan tubuhnya lagi. Hua Tiandu, kau datang tepat waktu. Cepat duduk dan berlatih kultivasi bersamaku agar aku bisa pulih dari luka-lukaku. Penguasa segala binatang menyambut Hua Tiandu saat kedatangannya. Merupakan suatu kehormatan bagiku, Hua Tiandu, untuk melayani Raja Abadi seperti penguasa segala hewan. Menanggapi undangan dari penguasa segala hewan, Hua Tiandu tersenyum tipis dan duduk. Ketenangannya telah meningkat secara signifikan, meskipun dia tahu penguasa segala hewan akan bertindak melawannya, dia tetap tenang dan terkendali, tidak mengungkapkan pikiran sebenarnya sedikit pun. Selain itu, dia berbicara dengan gaya yang bombastis, penguasa segala binatang adalah seorang yang senior, seorang Raja Abadi tertinggi. Kebetulan sekali, di zaman ini, saya bercita-cita menjadi Raja Abadi, tetapi terobosan untuk mencapainya sangat sulit. Datang ke sini hari ini, saya harus meminta bimbingan Anda mengenai prinsip-prinsip tertinggi untuk mencapai kekuasaan Raja yang abadi. Haha, penguasa segala hewan tertawa terbahak-bahak, tidak masalah, tidak masalah. Sejujurnya, Hua Tiandu, kau adalah jenius paling luar biasa yang pernah kulihat. Wajarlah jika saya membimbing pengembangan diri Anda. Aku baru saja memahami sebuah seni agung di dalam gerbang keabadian, dan aku ingin memberikannya kepadamu sebagai imbalan atas peminjaman batu Sansheng milikmu. Sekarang, aktifkan batu Sansheng, biarkan cahayanya menyatu dengan jiwaku, dan aku akan mewariskan seni tertinggi ini kepadamu. Sesuai perintahmu, Hua Tiandu tersenyum misterius. Batu Sansheng di dadanya memancarkan lapisan cahaya, yang langsung melesat ke arah tubuh penguasa segala hewan. Penguasa segala binatang gemetaran seutuhnya, jiwanya bergejolak, gumpalan asap hitam bergetar seperti bulu yang terbakar. Setelah tersambar cahaya ini, bagian jiwanya yang terluka justru mulai memburuk. Hua Tiandu, kamu! Penguasa segala hewan mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk. Awalnya dia mengira Hua Tiandu akan terus berpura-pura patuh untuk sementara waktu, dan kemudian dia akan memanfaatkan kesempatan untuk tiba-tiba merebut batu Sansheng, mengendalikan artefak ilahi terkuat ini, dan berhasil mengambil alih tubuh Hua Tiandu dalam satu serangan. Pengalamannya sangat luas, setelah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia percaya bahwa Hua Tiandu, yang hanyalah orang biasa, bukanlah tandingan baginya. Namun, ia sama sekali tidak menduga bahwa Hua Tiandu tidak akan berpura-pura bersikap apapun dengannya. Setelah beberapa kata, ia langsung bertindak dengan kecepatan kilat. Dalam satu gerakan,
Dia sekali lagi melukai jiwanya dengan parah, membuatnya tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Pak Tua, apakah kau benar-benar berpikir aku percaya kau akan mengajarkan seni tingkat tinggi kepadaku? Aku sudah tahu kau ingin mengambil alih tubuhku sejak lama. Kau mungkin tak pernah menyangka bahwa ketika aku menggunakan batu Sansheng untuk menyembuhkanmu tadi, penguasa awal mula mengajariku teknik reinkarnasi Sansheng secara halus mengendalikan jiwamu. Sekarang, dengan semburan kekuatan lain, Anda tidak bisa menolak. Menyerah saja dan matilah. Menyatulah dengan tubuhku, jadilah sumber makananku, dan aku akan membantumu menghadapi Fang Han dan membalas dendam. Hua Tiandu tertawa terbahak-bahak dengan nada mengancam, seolah-olah dia mengendalikan semuanya. Dia mengeluarkan raungan dahsyat, melesat dari tanah, dan melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan lainnya, tanpa ampun menghantamkannya ke jiwa penguasa segala binatang. Jiwa penguasa segala binatang mulai meledak, berubah menjadi gumpalan niat buas, mengeluarkan asap hitam dan bau busuk yang memenuhi seluruh ruangan rahasia itu. Membunuh. Penguasa segala binatang tahu bahwa ini adalah momen paling kritis baginya, masalah hidup dan mati, keberhasilan atau kegagalan, yang bergantung pada satu tindakan ini. Dia melepaskan seluruh kekuatan Raja Abadi miliknya, seluruh tubuhnya dengan cepat memadat, lalu meledak, dan benar-benar berubah menjadi sebuah gerbang semua binatang. Begitu gerbang ini terwujud, niat jahat melahap langit dan bumi, menyerang balik Hua Tiandu. Aura jahat dari dalam gerbang itu menyelimutinya, bahkan menelan Hua Tiandu sepenuhnya ke dalam kedalaman gerbang tersebut. Hua Tiandu, Raja Abadi bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Apakah kamu mengira dirimu adalah Fang Han? Kunci menuju gerbang keabadian. Jika aku tidak bisa merebut Fang Han, menguasai dirimu sudah lebih dari cukup. Kemarahan penguasa segala binatang membakar segalanya. Kebenciannya terhadap Hua Tiandu kini melampaui kebenciannya terhadap Fang Han. Pak Tua, apakah Anda benar-benar berpikir saya lebih rendah dari Fang Han? Awal mula, penciptaan, asal-usul, kebenaran, mitos, dimensi, semua halo, muncullah. Niat membunuh Hua Tiandu sangat dalam. Penguasa segala hewan buas itu malah mengatakan bahwa dirinya lebih rendah dari Fang Han, yang membuat Hua Tiandu sangat marah. Dalam sekejap, dia melepaskan sejumlah lingkaran cahaya Raja Abadi, yang meledak dengan dahsyat di dalam gerbang semua binatang. Berdengung, gerbang segala binatang itu runtuh dan hancur total. Hua Tiandu muncul dari dalam, dikelilingi oleh banyak lingkaran cahaya Raja Abadi, seperti Raja di Raja, penguasa di Raja. Dengan cengkeraman yang kuat, sebuah tangan awal mula benar-benar muncul di batu Sansheng, merebut semua jiwa penguasa segala hewan. Mantan Raja Abadi itu pun ditangkap dengan cara yang memalukan di tangannya. Hua Tiandu, penguasa segala hewan panik, kau benar-benar menerima begitu banyak berkah Raja Abadi. Apakah orang-orang tua ini semuanya sudah mulai mendukungmu? Benar, mereka semua mendukung saya, tetapi saya juga tahu mereka hanya memanfaatkan saya. Oleh karena itu, begitu aku memurnikan jiwamu dan naik menjadi Raja Abadi, mereka tidak akan bisa mengendalikanku. Menyerah. Hua Tiandu mulai menyerap kekuatan jiwa. Ayah, penguasa binatang buas zaman menyaksikan, matanya terbelalak, darah dan air mata menggenang, membawa aura buas yang mengerikan. Saat dia menyerbu ke depan, membuka mulutnya dan memuntahkan banyak aksara kuno yang melesat liar, menuju ke arah Hua Tiandu. Seekor kunang-kunang saja berani bersinar. Hua Tiandu mencibir berulang kali, Dewa Zaman, kau hanya memiliki 17 zaman kultivasi. Saya sekarang berada di puncak 18 zaman, dan saya akan segera menembus ke 19 zaman. Apakah kamu pikir kamu bisa menggoyahkan otoritas saya? Ledakan. Menghadapi serangan dari penguasa binatang abadi, Hua Tiandu hanya melepaskan serangan telapak tangan, kelima jarinya berubah menjadi pilar yang menjulang ke langit, dengan gerbang segala keajaiban dan banyak artefak ilahi lainnya muncul di ujung jarinya. Ah! Penguasa binatang abadi mengeluarkan jeritan tragis, terhimpit rata di tanah oleh Hua Tiandu, menjadi gumpalan pipih. Lalu, Hua Tiandu dengan ganas menghisapnya, setan pemangsa purba. Sebuah mulut iblis raksasa muncul, langsung menelan penguasa binatang abadi. Ini adalah seni iblis dari penguasa awal mula, yang hampir memiliki karakteristik Dao Zaman. Setelah menelan penguasa binatang abadi, kekuatan dahsyat Hua Tiandu menjadi semakin kuat. Dengan jentikan jarinya, penguasa segala iblis dan leluhur barbar, yang hendak menerkam, seketika dikelilingi oleh rantai hukum. Gedebuk, mereka berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan, pemimpin sekte Tiandu, ampuni kami. Kami sekarang mengetahui kuasamu, dan kami bersedia menjadi hambamu, melayanimu untuk selama-lamanya. Jika kamu melakukan ini, sayangnya, aku tidak membutuhkan budak sekarang. Bang! Bang! Dengan dua dentuman keras, tubuh mereka meledak, berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir dan meresap ke dalam tubuh Hua Tiandu, membuat kekuatannya semakin dahsyat, seperti gelombang pasang yang mengamuk, langsung menembus 19 zaman kultivasi. Terobosan Hua Tiandu yang terjadi secara instan semakin memperkuat kekuatannya.
Dengan cengkeraman kuat, dia mengepalkan kelima jarinya, dan jiwa penguasa segala binatang diremas hingga hampir mati lemas. Sekarang, penguasa segala binatang, apakah kau masih ingin melawanku? Klan binatang buasmu memang merupakan obat mujarab yang hebat. Meledak. Pada saat ini, penguasa segala binatang benar-benar memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Hua Tiandu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan dalam kematian. Martabat seorang raja abadi tidak dapat dinodai. Kau ingin menghancurkan diri sendiri? Apakah ada hal baik seperti itu? Cahaya Sansheng, kembalilah ke asal. Batu Sansheng sekali lagi menunjukkan kekuatannya sebagai artefak ilahi nomor 1 yang mengguncang seluruh langit. Ia secara langsung mengumpulkan kembali jiwa yang menghancurkan diri sendiri dari penguasa segala binatang, mengembalikannya ke keadaan sebelum ia menghancurkan diri sendiri. Hua Tiandu membalikan tangannya dan menyegel jiwa penguasa segala hewan ke batu Sansheng. Di antara mereka, penguasa segala binatang berubah menjadi binatang abadi raksasa, berguling dan meronta-ronta di atas batu Sansheng, mengucapkan kutukan, tetapi secara bertahap dirasuki oleh kekuatan batu Sansheng. Barbar, iblis, binatang buas, semua raja surgawi dari ketiga ras, menyatulah ke dalam tubuhku. Kehancuran besar langit dan bumi akan segera dimulai, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Jadilah bagian dari diriku. Jika aku meraih keabadian, itu berarti kau juga meraih keabadian. Setelah menyegel jiwa penguasa semua hewan buas, Hua Tiandu mulai menyapu bersih semua ahli dari aliansi 3 suku, tanpa meninggalkan seorang pun. Pembantaian brutal pun dimulai. Tidak, Ketua Sekte Tiandu, ampuni aku. Seorang Raja Langit dari ras iblis berlutut di udara, memohon belas kasihan, tetapi Hua Tiandu tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan jentikan jarinya, Raja Langit yang perkasa ini terkoyak-koyak seolah terbuat dari kertas. Seorang ratu surgawi wanita lainnya dari ras iblis ditangkap oleh Hua Tiandu, dilucuti pakaiannya, dan diperkosa secara langsung, seluruh kultivasinya terkuras, mengubahnya menjadi mayat kering. Hua Tiandu, yang mewarisi ilmu sihir iblis dari penguasa awal mula, sangat terampil dalam seni penyerapan esensi. Bunuh, musnahkan aliansi 3 suku dan rampas semua kekayaan mereka. Pada saat ini, Tai Huangtian juga terbang keluar, memerintahkan murid-murid Sekte Tiandu untuk mengepung dan memusnahkan aliansi 3 suku. Raja-raja surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, membentuk arus deras, pembantaian yang sepenuhnya sepihak. Tak lama kemudian, seluruh kota Tiandu menjadi bersih. Melapor kepada ketua sekte, semua ahli dari aliansi 3 suku telah dimusnahkan. Tai Huangtian, bersama dengan penguasa Yin dan Yang, penguasa darah, semua ahli ini berlutut di hadapan Hua Tiandu. Kini, setelah kekuatan Hua Tiandu benar-benar mencapai puncaknya, tak seorang pun berani membangkang. Mereka semua tercekik oleh tekanannya, menurut secara mekanis. Sekarang aku akan mulai memurnikan jiwa penguasa segala binatang. Setelah disempurnakan, aku akan mencapai puncak dari 19 zaman. Tepat pada saat kesengsaraan besar langit dan bumi dimulai, aku akan mendapatkan hak untuk naik menjadi Raja Abadi. Pada saat itu, mereka yang setia kepadaku akan diberi pahala, dan mereka yang tidak setia akan mati. Hua Tiandu berkuasa mutlak atas dunia, dan pada saat yang sama, dia memandang ke kejauhan. Alam primordial raksasa melayang di udara, pohon dunianya meliputi sejumlah ruang yang tak diketahui, dari mana terpancar aura kehancuran yang bahkan membuat dia gemetar. Fang Han, apakah kultivasimu telah mencapai 19 zaman? Jika demikian, mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kota Tiandu kembali sunyi. Oh, Hua Tiandu, akhirnya bergerak, menyingkirkan penguasa semua binatang, dan mulai memurnikannya. Di dalam alam primordial, Fang Han, yang sedang termenung dan memahami Dao Raja Abadi, membuka matanya. Di tangannya, muncul sebuah lingkaran cahaya, yang dengan jelas menunjukkan semua perubahan di kota Tiandu. Namun, dia tidak menghentikannya, melainkan membiarkan Hua Tiandu terus meningkatkan kekuatannya. Wahai banyak Raja Abadi, kalian menggunakan Hua Tiandu sebagai pion untuk melawanku, tetapi mengapa aku tidak boleh menggunakannya sebagai pion untuk melawan kalian? Pada saat kehancuran besar langit dan bumi, semua kultivasi yang kau berikan padanya akan menjadi milikku, berfungsi sebagai gaun pengantinku untuk naik menjadi Raja Abadi. Begitu kau memurnikan jiwa penguasa semua hewan, kau akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Selama aku mengaktifkan efek balik dari gerbang keabadian, kau akan menjadi budakku, sekadar boneka. Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu hidup untuk menipu para Raja Abadi itu agar mereka mencurahkan lebih banyak kekuatan padamu. Barulah saat itu Fang Han memiliki segalanya dalam kendali, semuanya siap, hanya menunggu saat yang tepat. Di seluruh langit dan segala alam, waktu mengalir lama dan lambat, berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 juta tahun telah berlalu. Dua kekuatan teratas, gerbang zaman dan sekte Tiandu, tetap bungkam, sementara semua yang lain di alam seribu hanyalah ikan kecil yang telah memasuki alam atas dan mendirikan kekuatan baru,
dinasti, tanah suci, dan lainnya seperti pengadilan surgawi, asal-usul, dan kebenaran sebelumnya semuanya telah menjadi bagian dari masa lalu. Selama 100 juta tahun ini, karena langit dan bumi telah berubah, raja-raja surgawi muncul seperti tunas bambu setelah hujan musim semi, mewujudkan momen kejayaan terakhir dari zaman ini. Zaman terakhir dari 3000 zaman. Era besar dan megah seperti apa yang akan menjadi zaman berikutnya. Beberapa raja langit yang baru lahir bahkan telah melupakan gerbang zaman, yang pernah dengan bangga meninggikan diri di seluruh langit dan alam semesta, dan mereka juga telah melupakan pengadilan surgawi, mengira bahwa semua ahli telah menghilang dan mereka sendiri telah menjadi penguasa seluruh langit dan alam semesta. Ini benar-benar dapat disebut ketidaktahuan orang yang tak kenal takut. Namun, Fang Han tidak mempedulikan aktivitas semut-semut kecil itu, dia sepenuhnya fokus pada kultivasi, menunggu datangnya era kehancuran besar langit dan bumi. Kultivasi yang ia jalani saat ini semakin tenang, semakin menyatu dengan gerbang kehidupan abadi, memberinya perasaan bahwa dirinya sendiri adalah gerbang kehidupan abadi. Ia seolah-olah telah menyadari secara samar-samar apa sebenarnya kehidupan masa lalunya, dengan hanya lapisan membran terakhir yang tersisa untuk ditembus. Selama bertahun-tahun ia berlatih, kekuatannya sendiri telah mencapai puncak 19 zaman, dan ia berpotensi menembus ke alam raja abadi kapan saja. Namun, hal ini membutuhkan kerja sama dari perubahan besar di langit dan bumi. Tanpa perubahan eksternal di langit dan bumi, ia mungkin akan tetap berada di tingkat kultivasi ini selamanya, tidak mampu maju bahkan sejengkal pun. Pada saat yang sama, dia juga telah sepenuhnya memahami kultivasi Hua Tiandu, setiap perubahan pada lawannya, dan bahkan interaksinya dengan Raja Abadi, berada dalam kendali Fang Han. Semua hal di dunia tidak lagi dapat luput dari pendengaran dan penglihatannya. Dalam 100 juta tahun ini, kemajuan Fang Qingshui juga sangat pesat, telah mencapai puncak 18 zaman, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan mampu maju ke kultivasi 19 zaman. Setiap murid di gerbang zaman juga mengalami kemajuan pesat, sudah ada ribuan Raja Surgawi, dan beberapa murid inti penting telah menjadi Raja Surgawi, berkumpul menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kultivasi Linglong, Feng Baiyu, dan Long Xuan semuanya telah maju pesat, masing-masing mencapai kultivasi 16 zaman. Sebagian besar orang lainnya telah maju hingga 15 zaman. Para murid gerbang zaman memiliki kultivasi yang semakin tinggi dan kekuatan yang semakin kuat karena kekuatan Fang Han terlalu dahsyat. Ki kehidupan abadi yang dia serap sebenarnya mengembun menjadi jimat kehidupan abadi di udara, yang miliaran kali lebih maju daripada pil Raja Abadi. Menyerapnya ke dalam tubuh mereka menyebabkan ki sejati mereka berubah, dan asal mereka juga menjadi struktur yang mirip dengan gerbang kehidupan abadi, sehingga kultivasi mereka secara alami maju pesat. Fang Han saat ini, dengan memanipulasi ki kehidupan abadi dan memadatkannya sesuka hati, telah jauh melampaui Raja Abadi. Bahkan penguasa awal mula yang legendaris pun tak mampu menandinginya. Dia penuh percaya diri, menunggu Raja Abadi dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi untuk pertempuran terakhir. Dia tahu bahwa musuhnya bukanlah Hua Tiandu. Hua Tiandu tidak lagi layak menjadi musuhnya, tetapi hanyalah bidak catur baginya, sebuah boneka. Musuh-musuhnya adalah Raja Abadi penciptaan, penguasa awal mula yang perkasa, dan bahkan orang yang memanipulasi Bai Haichan. Pada hari itu, Fang Han dan para ahli gerbang zaman terus memahami tren besar Dao Surgawi di alam atas ketika tiba-tiba, seluruh langit dan bumi bergetar, dan aura dingin dan menusuk yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari alam hampa. Fang Han membuka matanya dan melihat pemandangan yang luar biasa. Matahari agung alam atas tiba-tiba kehilangan cahayanya dan seluruh kekuatannya berubah menjadi meteor besar yang jatuh menuju jurang tak berdasar. Seluruh alam atas tiba-tiba diselimuti kegelapan, bahkan jari pun tak terlihat. Jurang tak berdasar di alam atas, yang terpengaruh oleh jatuhnya matahari besar, memicu reaksi berantai. Jantung jurang yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak, dan aura jurang muncul dari alam atas, merusak alam hampa. Matahari agung di alam atas ini bukanlah hal kecil, ia berubah dari yang ki yang sangat kaku dan tegak, bukan bintang, tetapi simbol, melambangkan keagungan, yang, dan panas yang membakar, yang tidak akan pernah jatuh. Sekarang setelah jatuh ke jurang, membusuk sepenuhnya, runtuh, dan hancur. Ini menandai bahwa langit dan bumi telah mulai membusuk, dan malapetaka kehancuran akan segera datang. Alam atas adalah titik asal dari seluruh langit dan segala alam. Matahari agung di alam atas juga merupakan titik kondensasi dari seluruh yang ki. Begitu ia jatuh, seluruh langit dan bumi akan diselimuti kegelapan. Fang Han melihat ke sekeliling dan menyaksikan bahwa matahari-matahari besar yang ada di dunia yang tak terhitung jumlahnya semuanya binasa satu demi satu, dan alam kekosongan yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh, dengan suara ledakan yang terdengar hingga ke telinganya. Ledakan ini adalah suara dimulainya kehancuran dunia. Bersenandung. Yang pertama kali hancur adalah dunia sekuler. Melalui triliunan dinding kristal, mata Fang Han melihat dunia sekuler,
di mana bintang-bintang bagaikan lautan, dan semua bintang yang memancarkan cahaya dan panas jatuh seperti tetesan hujan. Seluruh dunia sekuler diselimuti kegelapan, satu planet demi satu hancur berkeping-keping, dan tak terhitung banyaknya kultivator yang terlempar ke angkasa, meraung kesakitan, bahkan dengan kekuatan sihir yang tak terbatas pun, itu tidak ada gunanya. Para ahli dewa langit di dunia sekuler menua dengan cepat, kulit mereka mengerut, tubuh mereka berbau busuk, kekuatan sihir mereka tidak dapat beredar, dan mereka berubah menjadi mayat kering, mulai berjatuhan. 5 kemerosotan surga dan manusia. Segera setelah itu, Fang Han melihat bahwa 3.000 dunia agung di lautan bintang tak terbatas di dunia sekuler juga mulai runtuh. Di bekas dunia agung Xuan Huang, manusia baru, kultivator baru, dan kekuatan baru telah lama berevolusi, tetapi sekarang, sebelum kehancuran besar langit dan bumi, bahkan kekuatan sihir terbesar pun tidak berguna, dan bahkan seorang raja abadi pun tidak dapat menghentikan 5 kemerosotan langit dan manusia. Bersenandung. Seluruh dunia agung Xuan Huang runtuh total, dunia agung pusat, dunia agung raja surgawi, semuanya hancur menjadi abu, dan tempat-tempat yang mewakili semua kenangan Fang Han lenyap tanpa jejak. Namun, tidak ada sedikit pun gejolak di hati Fang Han. Dengan kekuatan sihirnya saat ini, selama zaman ini berlalu dan langit dan bumi baru lahir, dia dapat sepenuhnya menciptakan kembali dunia agung Xuan Huang, persis sama, sempurna, dan unik. Kehancuran besar langit dan bumi akhirnya dimulai. Fang Qingsui juga merasakan bahwa ki yang antara langit dan bumi telah lenyap, ruang jurang tak terbatas telah runtuh sepenuhnya, dan jurang tak berdasar telah mulai meletus sepenuhnya. Dia terkejut dan membuka matanya, seluruh langit dan bumi sudah dalam kegelapan. Alam atas juga mulai runtuh, bumi, langit, lautan, gunung, dan sungai semuanya mulai runtuh, dan aura tebal, busuk, dan menyengat muncul di udara. Di mana-mana mengalir air limbah, dan ki asal yang murni berubah menjadi gas beracun yang mencemari hati manusia. Seandainya dinding kristal dunia purba tidak begitu kokoh, aura jahat ini pasti akan menembus masuk, menyeret bahkan Raja Surgawi ke ambang kehancuran. Tiba-tiba, di gerbang zaman, jeritan juga terdengar, satu persatu, para murid yang belum mencapai tingkat Raja Surgawi mengerang kesakitan, meronta-ronta, dan aura pembusukan terpancar dari tubuh mereka, lalu mereka meninggal dunia. Jejak kehidupan mereka telah menyatu dengan langit dan bumi, sekarang langit dan bumi hancur dan membusuk, mereka merasakannya, dan kehidupan mereka segera membusuk bersamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibalikan oleh kemampuan ilahi atau kekuatan sihir apapun. Takdir itu hampa, kehidupan abadi tak terbatas. Fang Han, dengan penampilan yang serius, duduk tepat di tengah dunia primal, tiba-tiba membalikkan kemampuan ilahinya, dan melepaskan seni takdir agung. Kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya meluas keluar dengan dahsyat. Tiba-tiba, para murid yang telah meninggal secara tak terduga memadatkan kembali daging, darah, dan jiwa yang baru, dan terlahir kembali. Terlebih lagi, para murid lain yang mulai mengalami kemunduran juga berhenti mengalami kemunduran. Takdir mereka tampaknya telah mengalami perubahan mendasar. Mereka melompat keluar dari 3 alam dan tidak berada di dalam 5 elemen, hampir dalam sekejap, mereka secara nominal menjadi Raja Surgawi. Fang Han, kau benar-benar menggunakan seni takdir agung untuk mengubah takdir mereka? Membuat mereka lolos dari 5 kemerosotan langit dan manusia? Ini adalah tindakan melawan arus takdir, dan kau akan menderita akibat dari kekuatan takdir. Fang Qingsui terkejut. Bahkan seorang raja abadi pun tidak dapat melindungi para pengikutnya dari 5 kemerosotan langit dan manusia, tetapi sekarang Fang Han melakukannya. Itu tidak penting. Aku memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan gerbang kehidupan abadi. Bahkan seorang raja abadi pun tidak dapat sepenuhnya menguasai takdir, tetapi aku bisa. Aku bukan budak takdir, tetapi penguasa takdir. Aku mengendalikan segalanya, aku membiarkan siapapun yang hidup tetap hidup, dan aku membiarkan siapapun yang mati tetap mati. Tubuh Fang Han bergerak, dan lapisan-lapisan ki awan berkabut seperti mimpi meletus, membersihkan aura yang membusuk di alam Faid. Seluruh dunia purba bersinar terang, hampir menjadi tempat perlindungan di tengah kehancuran besar langit dan bumi, tanah suci terakhir. Dunia purba berubah menjadi matahari yang menyengat, menggantikan matahari besar asli di alam atas, bersinar di alam hampa. Dalam sekejap, cahaya itu menyinari seluruh langit dan segala alam. Aku melindungi semua makhluk hidup, aku menaungi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari ribuan alam semesta yang agung, yang jumlahnya sebanyak debu, para penyintas dari seluruh langit dan ribuan alam, datanglah ke dunia awalku, aku akan melindungi kalian melalui bencana akhir zaman. Suara Fang Han terdengar. Seketika itu juga, banyak raja langit yang baru lahir, yang sedang berjuang dalam kehancuran besar langit dan bumi, melihat cahaya tak terbatas, dan seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang penyelamat, mereka terbang menuju dunia awal satu demi satu. Ledakan! Langit dan bumi runtuh dengan lebih dahsyat, seluruh alam kekosongan bergetar.
Di mata Fang Han dan para ahli gerbang zaman lainnya, seluruh alam atas hancur dalam sekejap, berubah menjadi badai hitam yang mengerikan, menyebar ke 8 hutan belantara dan 6 arah, serta ke berbagai wilayah. Bau belerang dari neraka juga terpancar. Dunia awal mulai bergetar dalam badai hitam ini, dan cahayanya sangat tertekan. Beberapa dewa iblis yang lahir dari kekotoran juga muncul satu demi satu, melahap jiwa para kultivator. Iblis-iblis kotor ini adalah pikiran-pikiran jahat dan ganas antara langit dan bumi. Mereka tidak memiliki kehendak sendiri, hanya mewarisi naluri penghancuran, melakukan tindakan-tindakan penghancuran. Mengapa kehancuran besar langit dan bumi ini datang begitu cepat dan begitu dahsyat? Di gerbang zaman, beberapa ahli yang telah mengalami bencana kehancuran besar langit dan bumi saling memandang, kengerian terpancar di wajah mereka. Di tengah badai kehancuran, mereka merasakan ki asal di tubuh mereka gelisah, menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Tampaknya kehancuran ini akan memengaruhi raja-raja surgawi. Ini adalah bencana besar terakhir dari 3000 zaman, melampaui bencana sebelumnya. Semuanya, ambil posisi masing-masing, lindungi dunia purba. Fang Han menyampaikan sebuah dekrit, dalam bahaya terbesar terletak panen terbesar, gerbang kehidupan abadi akan segera mengeluarkan benda-benda ilahi. Pemimpin sekte, kehancuran besar langit dan bumi akhirnya telah dimulai. Badai kehancuran telah menyapu medan perang Raja Abadi. Kehancuran besar langit dan bumi ini jauh lebih berkepanjangan daripada yang pernah terjadi di masa lalu. Di dalam kota Tiandu, Kaisar tertinggi langit, penguasa Yin Yang, penguasa darah, guru besar dua prinsip, dan para ahli lainnya berlutut serempak di hadapan Hua Tiandu untuk melaporkan situasi. Sekarang, badai hitam telah menyapu di luar kota Tiandu kita. Kita telah mengaktifkan semua seni terlarang kita, tetapi kita masih tidak dapat menahan erosi badai hitam ini. Terpengaruh oleh kehancuran besar langit dan bumi, banyak murid di sekolah yang bukan Raja Langit telah mengembangkan 5 kemerosotan langit dan manusia dan mati dalam jumlah besar. Begitukah? Kehancuran besar langit dan bumi akhirnya dimulai. Hua Tiandu membuka matanya dari kultivasinya, matanya penuh kegembiraan, ekspresinya berseri-seri. Apakah itu berarti gerbang kehidupan abadi akan segera mengeluarkan benda-benda ilahi? Ya, saatnya pemimpin sekte memerintah dunia telah tiba. Namun, Fang Han sebenarnya telah mengaktifkan dunia primal, mengubahnya menjadi matahari yang membara di tengah alam surgawi, menarik para ahli dari seluruh surga dan segala alam untuk memasukinya. Masalah ini sangat penting, dan kami berharap pemimpin sekte akan mengambil keputusan tegas untuk mencegah kekuatan Fang Han tumbuh lebih besar lagi. Kaisar tertinggi surga berkata lagi, "Ini bukan apa-apa. Biarkan saja dia. Yang kuinginkan adalah barang berkualitas tinggi, bukan semut campuran dan sampah itu." Hua Tiandu melambaikan tangannya, menatap Kaisar tertinggi surga dengan senyum misterius di wajahnya. Adapun para murid di sekolah yang meninggal karena 5 kemerosotan langit dan manusia, biarkan mereka mati. Itu bukan masalah besar. Jika mereka tidak bekerja keras dalam latihan biasa mereka dan gagal mencapai status Raja Surgawi, mereka pantas mati. Pemimpin sekte benar. Di sekte Tiandu kita hanya membutuhkan murid elit yang setia. Kata Lord of Blood dengan nada menyanjung. Bagus. Hua Tiandu menampar meja dan berdiri, kata setia, memang tepat. Aku suka anjing yang setia. Tuan Darah, apakah kau anjingku, Hua Tiandu? Ya, aku anjing Tuan Tiandu, setia dan berbakti. Senyum muncul di wajah penguasa darah, tetapi ia merasa sangat terhina di dalam hatinya. Namun, ia tidak punya pilihan selain memberikan sanjungan yang tidak tulus, tubuhnya berulang kali bersujud di tanah. Apa kau merasa terhina di dalam hatimu? Aku tahu itu dengan jelas. Hua Tiandu melambaikan lengan bajunya yang besar dan berkata dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku sungguh rela menjadi anjing pemimpin sekte. Penguasa darah terkejut, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan dia gemetar tak henti-hentinya, ketakutan setengah mati. Baiklah, meskipun kau merasa terhina di dalam hatimu, kau tidak punya konspirasi untuk melawaniku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Bangunlah. Hua Tiandu mudah berubah-ubah suasana hatinya. Ia mengibaskan lengan bajunya yang besar, tatapannya menyapu wajah semua orang, dan akhirnya tertuju pada wajah Kaisar tertinggi surga. Yang paling kubenci adalah orang-orang yang setia di permukaan tetapi pada akhirnya bersekongkol melawaniku. Kaisar tertinggi surga, bukankah kau setuju? Ya, instruksi pemimpin sekte itu tepat waktu. Ekspresi Kaisar tertinggi surga berubah tanpa sengaja, lalu kembali normal, dan dia buru-buru berkata, Kaisar tertinggi surga, kekuatanmu telah berkembang begitu pesat. Kau benar-benar telah mencapai puncak 17 zaman. Mungkin, ada Raja Abadi di balik layar yang memberimu kekuatan. Hua Tiandu berkata lagi dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte telah salah paham. Kultivasiku baru mencapai 16 zaman sekarang. Kaisar tertinggi surga berkata dengan tergesa-gesa. Orang lain melihatmu memiliki kultivasi 16 zaman, tetapi aku melihatmu berada di puncak 17 zaman, mungkin bahkan 18 zaman.
Kau adalah bidak catur yang dikirim oleh Raja Abadi itu untuk bersembunyi di sisiku, bukan? Nada suara Hua Tiandu menjadi semakin ringan, tetapi juga semakin dingin. Tidak, bukan. Wajah Kaisar tertinggi surga tidak menunjukkan jejak darah. Aku tidak perlu mendengar begitu banyak penjelasan. Hua Tiandu menyeringai berulang kali. Sekarang, aku memberimu dua pilihan. Pertama, bunuh diri segera dan mati. Kedua, hilangkan semua kekuatan sihirmu, serahkan kepadaku, dan jadilah orang biasa. Menghapus semua kekuatan sihir dan menjadi orang biasa? Kalau begitu aku akan langsung tercemar oleh kehancuran besar langit dan bumi. Hua Tiandu, kau tetap menginginkanku mati. Wajah Kaisar tertinggi langit berkerut. Benar, aku diutus oleh banyak Raja Abadi untuk mengawasimu. Apa, kau berani menentang kehendak para Raja Abadi ini? Hahaha, akhirnya kau mengakuinya. Hua Tiandu tertawa 3 kali, lapisan embun beku muncul di wajahnya. Raja Abadi itu? Mereka ingin menggunakan aku sebagai bidak catur. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku juga menggunakan mereka. Wajar jika mereka tidak mempercayaiku. Aku juga tahu bahwa setelah kehancuran besar langit dan bumi ini, bahkan jika aku membunuh Fang Han, mereka akan kembali dan membakar jembatan setelah melewatinya. Sekarang kehancuran besar langit dan bumi telah dimulai dan gerbang kehidupan abadi telah berubah, pikiran mereka tidak dapat ditransmisikan. Mereka harus menunggu sampai benda-benda ilahi dikeluarkan sebelum mereka akhirnya dapat turun. Jadi, saat ini, yang terbaik adalah aku membebaskan diri dari kendali mereka. Membunuhmu sekarang bukanlah hal yang tidak adil, bukan? Tidak ada yang bisa mendominasiku, Hua Tiandu, bahkan takdir sekalipun. Membunuh. Kaisar tertinggi surga tahu saat itu juga bahwa Hua Tiandu telah memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi. Dia melambaikan tangannya, sepenuhnya menyingkap segel di tubuhnya. Napas dari 18 zaman kultivasi melonjak keluar dan menyerang Hua Tiandu. Sok keras kepala dan terlalu percaya diri. Kultivasiku sangat dekat dengan Raja Abadi, puncak dari 19 zaman. Kau pikir kau bisa menyaingiku? Itu cuma lelucon. Hua Tiandu mengangkat tangannya dan meninju, meliputi 8 wilayah liar dan 6 arah, dahsyat dan unik. Seorang raja di Raja Raksasa turun dari udara, memukuli Kaisar tertinggi surga hingga ia muntah darah berulang kali, dan akhirnya ia tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya diselubungi oleh lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, jika Hua Tiandu ingin berurusan dengan Kaisar tertinggi surga dan menggunakan aura Raja Abadi, itu pasti akan menarik perhatian banyak Raja Abadi dan langsung dihentikan. Tetapi sekarang, gerbang kehidupan abadi telah mengalami perubahan, pikiran Raja Abadi tidak dapat ditransmisikan, yang tepat untuk pembersihan. Hua Tiandu, kau mengkhianati guru dan leluhurmu. Banyak ahli sekte Tai meledak dan bangkit, menyerang Hua Tiandu. Grand Chaos Heaven, Grand Visage Heaven, Yan Qinyu, Grand Dragon Heaven, Grand Fight Heaven, Grand Harmony Heaven, dan para ahli tak tertandingi lainnya membuka segel mereka satu persatu, memancarkan kekuatan dahsyat. Ternyata mereka semua telah menyembunyikan kekuatan mereka, dan masing-masing telah menerima penguatan dari Raja Abadi. Sekumpulan semut berani memperlihatkan taring mereka di hadapanku? Hua Tiandu tertawa, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum, raungan keras keluar dari tubuhnya. Gelombang suara ini, yang bercampur dengan badai di luar kehancuran besar langit dan bumi, bergetar tanpa henti. Bang 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 bang, ledakan dan jeritan terus-menerus. Grand Chaos Heaven, Grand Visage Heaven, para ahli tak tertandingi dari sekte Tai ini semuanya tubuhnya meledak. Mereka benar-benar diterkam sampai mati olehnya dalam sekali serangan. Kekuatan sihir tubuh yang meledak dan ki asal semuanya menyatu ke dalam tubuh Hua Tiandu, membuatnya merasa segar kembali, menyegarkan. Kaisar tertinggi surga, apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Hua Tiandu meraung membunuh banyak ahli sekte Tai, senyum di wajahnya semakin lebar, menatap Kaisar tertinggi surga yang seperti sekantong daging busuk di tanah, sikap tenang dan terkendali muncul secara spontan. Berhasil atau gagal, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kaisar tertinggi surga tersentak, wajahnya luar biasa tenang, aku hanya menyesal bahwa di dunia sekuler, aku menentang Fang Han. Jika aku bisa berteman dengannya, aku tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti sekarang. Memilih pihak yang salah adalah hal yang paling disesalkan. Hua Tiandu, betapapun sombongnya dirimu, kau bukanlah tandingan Fang Han. Kau ditakdirkan untuk mati di tangannya. Meskipun kau juga merupakan eksistensi tumor misterius yang keluar dari gerbang kehidupan abadi, Raja Abadi penciptaanlah yang menggabungkan jiwamu dengan jiwa Raja Surgawi Hua untuk bereinkarnasi, berfungsi sebagai eksistensi untuk melawan Fang Han. Kau adalah hibrida. Hibrida sejati, tahukah kau? Mati. Hua Tiandu akhirnya tak tahan lagi, seluruh kekuatan tubuhnya meledak, menghancurkan Kaisar tertinggi surga menjadi berkeping-keping. Menyerap seluruh kekuatannya. Fang Han, sebenarnya aku juga merupakan sosok misterius di gerbang kehidupan abadi, dengan status yang sama sepertimu. Aku akan menggantikanmu dan menjadi penguasa gerbang kehidupan abadi.
Kata-kata kaisar tertinggi surga sebelum kematiannya sebenarnya membangunkan si pemimpi, membuat Hua Tiandu juga mengetahui identitasnya sebagai tumor misterius di gerbang kehidupan abadi yang menyatu dengan jiwa Raja Surgawi Hua yang diciptakan oleh Raja Abadi Penciptaan untuk menghadapi Fang Han. Pemimpin sekte, tenangkan diri, tenangkan diri. Pada saat ini, di kota Tiandu, ribuan Raja Langit melihat pemandangan ini dan berlutut, gemetar, sekte Tai mencoba memberontak dan dieksekusi oleh pemimpin sekte. Mereka pantas mati. Mereka semua memang pantas mati. Sekarang bentuk formasi besar, usir badai kehancuran, dan tunggu gerbang kehidupan abadi untuk mengeluarkan benda-benda ilahi. Mengerti? Hua Tiandu duduk, kekuatan sihirnya tampaknya telah meningkat lagi. Tatapannya tertuju pada alam kekosongan alam surgawi yang telah hancur, matahari yang scorching berubah bentuk oleh dunia purba, tak bergerak dalam badai hitam, langit dan bumi hancur tetapi tidak, matahari dan bulan membusuk tetapi tidak. Di seluruh langit dan alam yang tak terhingga, para ahli yang selamat semuanya menuju ke dunia awal, memilih untuk membelot ke Fang Han. Tiba-tiba, kekuatan gerbang zaman meluas. Fang Han, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Ketika benda-benda suci dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, saat itulah kematianmu, tahukah kau? Hari kiamatmu akan segera tiba. Hua Tiandu berkata dalam hati. Ledakan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, seluruh langit dan alam semesta hancur berantakan, alam atas sudah lama lenyap, dan di antara langit dan bumi, terdapat badai hitam yang dahsyat dan mengerikan. Jika tidak ada upaya bersama dari banyak Raja Langit, dan tidak ada perlindungan dari benda ilahi yang tak terkalahkan, bahkan seorang Raja Langit pun akan tercabik-cabik dalam badai hitam tersebut. Aura kehancuran yang tak terbatas menyebar. Seluruh alam semesta, langit di luar alam semesta paralel seperti pasir di sungai Gangga, semuanya lenyap. Semua tempat yang dikenal Fang Han juga hilang, dari dunia sekuler hingga alam surgawi, apa saja 10.000 negara besar pengadilan surgawi, apa saja negara pusat, semuanya berubah menjadi kenangan yang jauh. Bahkan di alam kekosongan, bahkan hukum-hukum pun telah lenyap. Waktu, ruang, hidup dan mati, berbagai hukum, semuanya berubah menjadi kekacauan, berubah menjadi kabut besar. Langit dan bumi, alam semesta hanya dipenuhi kehancuran. Namun, tepat ketika kehancuran ini semakin intensif, suara keras terdengar dari langit tertinggi. Di tengah badai hitam yang tak berujung dan tak terbatas, sebuah gerbang besar perlahan muncul. Gerbang kehidupan abadi akhirnya tiba saatnya untuk mengeluarkan benda-benda ilahi. Pemimpin sekte, lebih dari 1.000 Raja Surgawi dari seluruh surga dan segala alam telah datang untuk membelot. Mereka sekarang telah memasuki dunia awal, mencari perlindungan dan berharap Anda dapat mengabulkan permintaan mereka. Feng Bayu melangkah maju untuk melapor. Fang Han duduk tegak di tengah dunia primal, mengaktifkan seni takdir agung yang menyebar ke seluruh 8 penjuru terjal dan 6 arah di seluruh dunia primal, meresap ke setiap ruang. Sejak pohon dunia muncul, ruang di seluruh dunia primal telah meningkat dengan cepat. Ribuan lapisan dunia dan dinding kristal bagaikan sarang lebah. Beberapa dinding kristal bahkan telah mulai memadat menjadi struktur internal gerbang kehidupan abadi. Sekalipun seorang Raja Surgawi memasuki dunia awal, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan disegel. Dunia primal saat ini hampir 1/10 ukuran dunia surgawi. Ini hanya mungkin karena kekuatan sihir Fang Han mendekati kekuatan Raja Abadi, dan dia mahir dalam seni takdir agung yang memungkinkannya untuk menciptakan skala sebesar itu. Oleh karena itu, banyak ahli Raja Surgawi yang membelot ke dunia awal terkejut saat memasuki dimensi ruang yang tumpang tindih. Mereka begitu kewalahan sehingga semua orang merasa ingin bersujud, sekaligus ingin melihat sosok agung yang menciptakan dunia awal, gerbang zaman. Pemimpin sekte, Fang Han. Baiklah, aku akan menemui mereka dan merekrut mereka sebagai murid gerbang zaman untuk menekan keempat arah. Di masa depan, setelah kehancuran besar langit dan bumi, dunia awal akan ada sebagai pengganti dunia surgawi. Ia akan berada di atas seluruh langit dan alam yang tak terhingga, dan semua ahli yang berkultivasi hingga alam tertentu akan dapat melakukan kenaikan. Fang Han mengangguk. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, sebagian ruang waktu terus bergeser, dan sebuah plaza besar muncul di hadapannya. Di plaza itu, lebih dari 1.000 Raja Langit sedang menunggu dengan cemas, berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Fang Han memperhatikan mereka sambil tersenyum, menunggu mereka tenang. Apa yang masih kalian diskusikan? Ini adalah penguasa dunia purba, pemimpin gerbang zaman kita, Raja Abadi. Fang Han, teriak Feng Bayu, mengapa kau belum juga memberi hormat? Boom! Teriakan ini langsung menimbulkan kejutan. Semua orang menoleh dengan tiba-tiba. Sosok Fang Han sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura Raja Abadi, yang pada dasarnya berbeda dari aura Raja Langit. Apa? Seorang Raja Abadi. Sebenarnya dia adalah Raja Abadi. Aku bisa merasakan aura murni dan dahsyat dari seorang Raja Abadi. Berlututlah, berlututlah. Gerbang zaman pemimpin sekte sebenarnya adalah Raja Abadi.
Seorang Raja Langit yang berlutut di hadapan Raja Abadi bukanlah penghinaan, melainkan tanda penghormatan terhadap kekuatan. Itu adalah kerendahan hati di hadapan puncak. Banyak Raja Langit mendiskusikan hal ini, dan dipimpin oleh seorang Raja Langit tua, mereka semua berlutut serempak. Raja Langit tua itu memiliki tingkat kultivasi 5 zaman dan merupakan penguasa alam ksatria. Dia telah selamat dari beberapa kehancuran besar langit dan bumi, tetapi kali ini, karena kehancuran besar itu terlalu dahsyat, dia tidak dapat menahannya dan hanya dapat mencari perlindungan di dunia awal. Kultivasi Fang Han saat ini telah mencapai puncak 19 zaman, dan dia bisa menerobos untuk menjadi Raja Abadi kapan saja. Bahkan jika seorang Raja Abadi sejati turun, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Terlebih lagi, seni takdir agungnya dapat mensimulasikan aura seorang Raja Abadi. Pada kenyataannya, dia telah melahap jiwa Raja Abadi, penguasa 10.000 binatang, dan dengan menyimpulkan jalan untuk mencapai status Raja Abadi, dia juga bisa menjadi Raja Abadi. Kekuatannya saat ini sudah tidak jauh berbeda dari seorang Raja Abadi, jadi menyebutnya Raja Abadi bukanlah hal yang tidak pantas. Kalian semua, berdiri. Apakah kalian bersedia menjadi bagian dari gerbang zamanku? Suara Fang Han terdengar agung dan megah. Kami bersedia, kami bersedia. Ribuan Raja Langit mengangguk berulang kali. Tetapi mereka tidak bangkit, melainkan kembali bersujud. Bagus. Karena itu, Feng Baiyu, bantulah mereka dengan memberikan tanda zaman. Mulai sekarang, mereka akan menjadi murid gerbang zaman. Suruh mereka menjaga berbagai bagian dunia awal untuk menahan serangan penghancuran besar langit dan bumi. Fang Han melambaikan tangannya, dan tanda-tanda seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya turun, mendarat di telapak tangan Feng Baiyu. Semuanya, mengapa kalian belum memberi hormat kepada guru kalian? Mulai sekarang, Raja Abadi, Fang Han akan menjadi gurumu, teriak Feng Baiyu dengan lantang. Baik, guru, terimalah penghormatan murid ini. Seketika itu juga, ribuan Raja Langit mengangguk berulang kali dan melakukan upacara agung berupa 3 kali penghormatan dan 9 kali sujud. Tepat setelah upacara magang selesai, langit dan bumi di tengah badai yang gelap gulita berguncang hebat. Dunia purba tampak seperti akan terbalik kapan saja. Di era kehancuran besar langit dan bumi, perubahan baru telah terjadi sekali lagi. Hum. Semua orang sangat terkejut. Fang Han juga tiba-tiba berdiri. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, badai hitam pekat di sekitarnya mereda, ditekan secara paksa oleh seni takdir agungnya. 3.000 dao agung mengalir terus-menerus di telapak tangannya. Setiap dao cemerlang dan megah, menyebar ke alam kekosongan, menstabilkan dunia awal. Kemudian, semua orang melihat sebuah portal yang tak tertandingi muncul di atas kepala mereka. Portal itu ada di mana-mana dan menjangkau segalanya. Semua orang merasakan kekuatan agung dan mendominasi dari portal ini dan mau tak mau ingin berlutut dan menyembah. Gerbang kehidupan abadi telah muncul. Ia telah muncul. Waktunya untuk memuntahkan artefak ilahi surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah tiba. Penguasa alam ksatria, yang berpengalaman, melihat pemandangan ini dan bergumam, namun, kali ini terlalu dahsyat. Seluruh gerbang kehidupan abadi telah muncul. Dalam penghancuran besar langit dan bumi di masa lalu, gerbang kehidupan abadi hanya akan setengah tersembunyi, tidak pernah memungkinkan siapapun untuk melihat wajah aslinya dengan jelas. Semuanya, cepat ambil posisi kalian dan hancurkan dunia primal. Feng Baiyu merong tajam. Kalian semua sekarang adalah murid gerbang zaman, bukan lagi kultivator lepas. Kalian harus mematuhi perintah gerbang zaman. Segera ambil posisi kalian, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar suara kejam ini, para Raja Langit itu segera bereaksi. Semua orang tahu bahwa Feng Baiyu adalah mantan Buddha dari sekte Buddha, Raja Langit Shakyamuni, yang pertama dalam kebijaksanaan, pertama dalam kekuatan, dan sempurna dalam segala aspek. Mereka tidak berani melawan dan segera mengikuti perintah Feng Baiyu, menjadi titik fokus formasi ilahi zaman di dalam dunia awal, menyumbangkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan bencana kehancuran besar langit dan bumi. Apakah gerbang kehidupan abadi akhirnya mulai memuntahkan artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya? Apakah ini berarti pertarungan terakhir antara aku dan banyak Raja Abadi akan segera tiba? Hua Tiandu, oh Hua Tiandu, bidak caturku akhirnya akan mulai memainkan perannya. Saat gerbang kehidupan abadi muncul, senyum di wajah Fang Han semakin lebar. Swiss, dia mengangkat kedua tangannya, dan sejumlah besar kehidupan abadi. Energi asal berubah menjadi kepingan salju, jatuh ke pohon dunia. Seketika itu juga, seluruh pohon besar itu perlahan-lahan naik di tengah badai hitam kehancuran besar langit dan bumi. Daun dan cabang pohon dunia masing-masing memiliki panjang triliunan mil yang tak terhitung, tampaknya dapat diukur dengan istilah tahun cahaya dari peradaban teknologi. Setiap cabang memiliki panjang ratusan juta tahun cahaya, membentang masa lalu dan masa kini. Akarnya menyebar, bahkan menstabilkan badai hitam tersebut.
Pohon dunia, di bawah pembaptisan terus-menerus dari seni takdir agung Fang Han, telah sepenuhnya memulihkan kejayaannya semula. Ia memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Abadi, menjaga segala sesuatu di dunia purba. Fang Han sama sekali tidak takut akan pembalasan takdir. Dia telah secara paksa memutarbalikkan takdir semua gerbang zaman. Para murid memastikan bahwa tidak satu pun dari mereka mengalami 5 kemerosotan surga dan manusia. Namun, hal ini mengharuskannya untuk terus mempertahankan kekuatannya, menunggu berakhirnya kehancuran besar langit dan bumi. Jika tidak, para murid itu akan binasa sepenuhnya. Saat Fang Han perlahan membuka pohon dunia, gerbang kehidupan abadi mengeluarkan suara mendesis yang sangat keras. Seketika, kehampaan terbuka kembali di tengah badai hitam seluruh langit dan bumi. Artefak ilahi surga yang tak terhitung jumlahnya membentuk pemandangan yang bahkan lebih megah daripada sungai surgawi. Semua orang dapat melihat bahwa di dalam sungai itu, sejumlah besar artefak ilahi surga, seperti esensi emas ekspansi agung, batu sihir yin dan yang, giok ilahi bawaan, batu ilahi taiji, artefak ilahi surga yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, berhamburan di tengah badai hitam yang dahsyat. Namun, karena munculnya pohon dunia, banyak sekali artefak ilahi dari surga itu tertarik dan turun menuju pohon dunia. Mengapa dunia agung Xuan Huang menghasilkan begitu banyak ahli di masa lalu? Itu karena keberadaan pohon dunia menyebabkan artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di dalamnya, melahirkan dunia baru. Dalam arti tertentu, pohon dunia itulah yang melahirkan dunia agung Xuan Huang. Sekarang setelah Fang Han menguasai pohon dunia, pohon itu memainkan peran kunci dalam mengumpulkan berbagai artefak ilahi dari surga. Sejumlah besar artefak ilahi dari surga berjatuhan seperti tetesan hujan ke pohon dunia, lalu meresap melalui lapisan ruang waktu yang tumpang tindih, mendarat di pegunungan, daratan, lautan, dan sungai di dunia purba. Tidak satu pun dari para murid gerbang zaman hendak merebutnya. Namun, mereka dengan sepenuh hati duduk tegak di dalam formasi besar itu, mengaktifkan formasi tersebut. Sementara itu, para ahli seperti Feng Baiyu, Ling Long, dan Fang Qingsui mengerahkan kekuatan sihir mereka untuk sepenuhnya memurnikan semua artefak ilahi surga yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari alam Faid menggunakan api sejati zaman, meresapkannya ke kedalaman dunia awal, mengubahnya menjadi aliran ki asal dan arus hangat, memungkinkan setiap murid di dunia awal untuk mendapatkan manfaat yang sama. Bang, bang, bang! Dengan suara ledakan, banyak murid yang belum naik pangkat menjadi Raja Surgawi naik pangkat sekali lagi. Semburan artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya ini hampir setara dengan jumlah semburan dari 10 zaman atau lebih sebelumnya. Fang Han bahkan melihat bahwa di alam kekosongan, potongan-potongan besar besi ilahi kekosongan tertarik dan turun. Bahkan ada banyak benih obat roh dan obat ilahi kehidupan abadi yang muncul di antara artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya itu, yang dicerna oleh dunia awal. Untuk sementara waktu, kekuatan seluruh dunia primal meningkat pesat, dan tekanan pada Fang Han berkurang banyak. Setiap kali sebagian murid naik pangkat menjadi Raja Langit, dia bisa mengambil sebagian kekuatannya. Hua Tiandu, sekte Tiandumu juga akan bertindak, kan? Kau pasti tidak menginginkan artefak ilahi dari ribuan langit ini. Sambil mengumpulkan artefak ilahi dari ribuan langit sebanyak mungkin, Fang Han menatap ke kedalaman badai hitam. Benar saja, saat pikirannya sedang bekerja, sebuah kota suci kuno menghancurkan badai hitam sejauh entah berapa tahun cahaya dan melesat ke atas. Di dalam kota suci itu, sebuah tangan hitam pekat dengan hampir 10 lingkaran cahaya terulur. Aura seorang raja abadi menyebar, bahkan mencekik raja-raja surgawi. Tangan itu meraih di udara, dan sungai artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya terputus. Artefak ilahi dari surga yang tak terhitung jumlahnya, harta karun, dan benih obat roh semuanya turun ke kota suci kuno itu, kota Tiandu. Pada saat itulah, Hua Tiandu akhirnya bertindak. Namun, saat Hua Tiandu bertindak, Fang Han melihat bahwa kekuatan pihak ketiga benar-benar muncul di dalam badai hitam. Di kedalaman badai penghancur yang tak berujung itu, pusaran galaksi perang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus, dan sebuah tangan tempur juga terbang keluar untuk merebut artefak ilahi langit yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Fang Han melesat, dan dia melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya Ying Tianqing, bersembunyi di dalam penghalang kehampaan. Kekuatan sihirnya tinggi, seperti Raja Abadi. Reinkarnasi, dan dia juga merebut berbagai artefak ilahi dari surga. Tuannya yang asli, penguasa perang, telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah dimangsa olehnya. Ying Tianqing sebenarnya adalah Raja Abadi, reinkarnasi, dia belum mati.